Tepat pukul 8 malam, siaran televisi mendadak terhenti oleh berita kilat yang mengguncang seluruh wilayah. Layar menayangkan kabar tragis tentang gugurnya penyihir kelas S Lee Seo-jun saat menjalankan tugas. Ia tewas ketika menghadapi naga jahat yang tiba-tiba muncul di pusat Seoul dan berusaha menekan monster bernama Churuwas. Penyihir muda berusia 25 tahun itu memulai karirnya pada tahun 2034 dan dikenal luas oleh masyarakat karena telah menyelesaikan begitu banyak insiden besar. Negara bahkan mengumumkan pembangunan tugu peringatan untuk mengenangnya di berbagai tempat. Di tengah gelombang keterkejutan publik, seorang pemuda duduk sendirian di ruangan gelap di depan televisi. Dengan tangan gemetar, ia mematikan layar. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan penuh, pikirannya menolak menerima kenyataan bahwa semua ini masuk akal. Tubuhnya terkulai lemas di sofa, benaknya dipenuhi satu pertanyaan yang terus berulang tentang bagaimana mungkin tokoh utama mati pada tahap cerita seperti ini. Raut horor tampak jelas ketika ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebohongan. Bayangan Lee Seo-jun muncul di ingatannya, sosok jenius yang menembus medan pertempuran tanpa henti dan pahlawan muda yang selalu menjadi pusat perhatian di era itu. Namun fakta terpenting yang mendominasi pikirannya adalah bahwa orang itu merupakan mantan teman sekelasnya sekaligus tokoh utama dari sebuah novel penyihir modern, kisah yang menjadi fondasi dunia tempat ia berada sekarang. Ia selalu percaya bahwa selama alur asli berjalan sebagaimana mestinya, cerita akan berakhir bahagia dan ia bisa kembali ke dunia aslinya. Kemunculan naga gelap dan kematian sang protagonis menghancurkan keyakinan tersebut. Rasa takut dan cemas mulai meresap, seiring memudarnya harapan untuk bertemu kembali dengan teman-temannya setelah cerita berakhir. Pikirannya melayang pada sebuah kenangan lama di sebuah bar yang ramai ketika seorang teman mengajukan pertanyaan hipotetis tentang kemungkinan bereinkarnasi sebagai karakter figuran dalam novel dan mengambil seluruh keuntungan tersembunyi untuk diri sendiri. Pendapat saat itu terpecah. Seorang gadis menyatakan ia akan melakukannya tanpa ragu. Kim Seon-woo justru menolak gagasan tersebut sepenuhnya dan menyebutnya sebagai tindakan gila. Ia beranggapan bahwa ikut campur tanpa alasan bisa berujung pada kematian di tangan tokoh utama dan berarti permainan langsung berakhir. Ia juga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ketahanan dan kedisiplinan sekuat protagonis. Meski disampaikan dengan nada sarkastik, teman-temannya pada akhirnya sepakat lalu mengangkat gelas untuk bersulang atas pandangan realistisnya yang dianggap menjengkelkan. Pada saat itu, ponsel di sakunya bergetar. Ia mengeluarkannya dan mendapati notifikasi bahwa ia memenangkan sebuah acara undian. Pesan tersebut berasal dari penulis novel yang mengucapkan selamat dan menawarkan tiket menuju tempat yang sangat istimewa dengan pilihan untuk menerima atau menolak. Teman-temannya langsung bersemangat dan mengira itu adalah perjalanan wisata yang langka. Ketika ia masih bertanya-tanya apakah tujuan itu berada di luar negeri, jarinya sudah menekan tombol terima. Peristiwa itulah yang terjadi 7 tahun lalu. Ia teringat bagaimana dirinya jatuh ke dalam lingkaran sihir dan mendapati dirinya berpindah ke dalam novel yang selama ini ia gemari, The Modern Wizard. Kini ia duduk sambil memegangi kepalanya, diliputi kebingungan dan rasa sakit, tak mampu mempercayai betapa drastisnya arah cerita berubah. Selama ini ia sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu alur asli, memilih tetap berada di pinggir cerita dan mengamati dari jauh demi menjaga keutuhan plot. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, layar televisi di depannya mulai terdistorsi dan memercikan kilatan aneh yang membuatnya terkejut. Ia bangkit dari tempat duduknya, mencoba memahami penyebab kerusakan mendadak itu. Belum sempat pertanyaannya terjawab, kaca di sekitarnya retak dan cahaya terang memancar. Ia menjerit ketakutan ketika melihat realitas seakan pecah di sekelilingnya. Matanya membelalak saat tubuhnya mulai memudar di tengah cahaya tersebut. Di luar, pemandangan berubah menjadi mimpi buruk ketika manusia dan bangunan terurai menjadi serpihan cahaya, seolah seluruh dunia runtuh. Teriakannya menggema, dipenuhi pertanyaan tentang alasan bencana ini terjadi. Jendela sistem berwarna merah muncul di hadapannya, mengumumkan kabar kehancuran. Lee Seo-jun telah mati, seluruh skenario utama dinyatakan gagal, dan karena cerita tidak mungkin diselesaikan, sistem memulai pengaturan ulang dunia. Ia tak mampu memahami apa yang dibacanya. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya hancur seperti cermin pecah dan kesadarannya lenyap bersama serpihan cahaya. Suara tajam tiba-tiba memecah kegelapan, memaksanya untuk bangun karena ia telah tiba di akademi. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah bus, sementara sopir berteriak tidak sabar karena ia belum turun meski bus sudah lama sampai. Ia melonjak dari kursinya sambil meminta maaf dengan kebingungan, tersentak oleh panggilan sebagai seorang siswa. Ia turun dengan tergesa-gesa, pikirannya kacau karena beberapa saat lalu ia yakin masih berada di kamarnya.
Ia menatap sepatunya sambil berjalan, mengingat sensasi runtuhnya dunia yang baru saja ia alami, bertanya-tanya apakah semua itu hanyalah mimpi. Cahaya matahari yang menyilaukan memaksanya mengangkat tangan untuk menutupi mata. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan besar yang dihiasi spanduk penyambutan upacara masuk Korea Magic Academy tahun 2032, tempat yang pernah ia lulus. Tubuhnya membeku karena keterkejutan sebab tahun 2032 berarti 7 tahun ke masa lalu. Ia menatap pakaian dan tubuhnya sendiri, menyadari ia mengenakan seragam sekolah. Kebenaran gila perlahan meresap bahwa ia telah kembali 7 tahun ke masa lalu. Di dalam aula besar, pengeras suara menyambut semua orang dan meminta para siswa mengambil tempat untuk memulai upacara. Ia berjalan di antara kerumunan dengan kepala pening, merasa hampir kehilangan kewarasan karena keanehan situasi. Setiap detail di sekelilingnya persis seperti 7 tahun lalu, memaksanya menerima kenyataan bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu. Di tengah upaya memahami keadaan, satu pertanyaan terpenting muncul di benaknya tentang alasan kematian Lee Seo-jun di masa depan. Berdasarkan novel asli, tidak ada alasan logis bagi kematian itu. Serangan naga Curuas dan amukannya seharusnya berjalan sesuai alur, dan sang protagonis seharusnya berhasil menekannya setelah pertarungan sengit. Ekspresinya berubah serius dan penuh kecurigaan, menyimpulkan bahwa ada alasan tersembunyi di balik kematian tersebut yang tidak pernah tertulis dalam cerita. Ia terduduk lemas di kursi aula, tenggelam dalam keputusasaan karena tak memiliki jawaban. Kim Seon-woo memikirkan konsekuensi mengerikan jika Lee Seo-jun kembali mati di kehidupan ini. Ia diliputi kecemasan tentang apakah ia akan kembali ke masa lalu sekali lagi, atau dunia ini akan berakhir sepenuhnya. Dari semua pemikiran itu, satu kebenaran mutlak muncul bahwa Lee Seo-jun tidak boleh mati dengan cara apapun. Tangannya mengepal penuh tekad. Ia menyadari bahwa di kehidupan ini, ia harus mengambil langkah nyata dan efektif, meskipun tujuan akhirnya hanyalah kembali ke dunia asalnya. Pandangannya tertuju pada Lee Seo-jun di depan, dan sejak saat itu, ia bertekad mencegah kematiannya dengan segala cara. Untuk mencapainya, ia harus memastikan cerita mencapai akhir, dan ia pun mulai menjalankan rencananya tanpa menunda lagi. Ia memutuskan untuk mendekati para tokoh utama, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan sapaan ke arah gadis yang duduk di sampingnya sambil tersenyum ramah. Gadis itu adalah Yo Ara, siswi peringkat kedua tahun kedua. Tatapannya dingin ketika melihatnya. Lalu ia mempertanyakan apakah ia mengenalnya, sambil menunjukkan ketidaksenangan terhadap sikap Kim Seon-woo yang bertingkah seolah mereka sudah akrab padahal hampir tidak pernah bertemu. Kim Seon-woo menjadi bingung oleh ketajaman sikapnya. Ketika Yo Ara menanyakan apakah ia memiliki sesuatu untuk disampaikan, ia menjawab bahwa tidak ada dengan suara gugup dan terbata. Yo Ara langsung memalingkan wajahnya dengan kesal dan meminta agar ia berhenti menatap karena membuatnya tidak nyaman. Kim Seon-woo tersenyum kaku sambil mengusap keringat di dahinya, menyadari bahwa mendekati para elit akademi ternyata jauh lebih sulit dari perkiraannya. Pikirannya teralihkan oleh suara pengumuman yang memanggil para perwakilan kelas untuk naik ke podium. 3 siswa melangkah maju di tengah bisik-bisik kagum dan tatapan penuh kekaguman. Perhatian semua orang tertuju pada Lee Seo-jun, peringkat pertama tahun kedua, yang dipuji karena aura luar biasa dan fakta bahwa ia dilatih langsung oleh Ketua Kim Jin-cheol. Meski masih berstatus siswa, Lee Seo-jun sudah terkenal karena novel The Modern Wizard berpusat pada sosok pahlawan berkekuatan besar yang selalu bertarung sendirian. Perwakilan berikutnya adalah siswi terbaik tahun pertama yang tampil dengan kecantikan mencolok. Namun Kim Seon-woo berdasarkan pengalamannya langsung menyadari bahwa senyuman gadis itu dipelajari dengan saksama karena tujuan utamanya adalah kendali dan arah. Siswa ketiga adalah seorang senator muda, peringkat pertama selama 3 tahun berturut-turut, yang penampilannya justru tampak biasa saja. Kim Seon-woo mengakui dalam hati bahwa ia tidak banyak mengetahui orang ini karena perannya sangat minim dalam novel asli. Ketiganya berdiri untuk mengucapkan sumpah siswa. Ketegangan psikologis Kim Seon-woo meningkat ketika ia menyadari tatapan Yo Ara yang tajam dan menyala tertuju ke arah podium. Ia memutuskan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil hati gadis tersebut. Ia mengutarakan dengan suara cukup terdengar bahwa keadaan ini terasa sangat disayangkan. Yo Ara menoleh dengan sorot mata tajam dan mempertanyakan apakah ucapannya ditujukan kepadanya. Setelah Kim Seon-woo mengiyakan, Yo Ara kembali mempertanyakan apa sebenarnya yang disayangkan.
Kim Seon-woo menunjuk ke arah podium dan dengan jujur menyampaikan keyakinannya bahwa Yo-ara lebih baik dibanding dua orang yang berdiri di sana. Tatapan Yo-ara langsung menjadi dingin, lalu ia mengejeknya dan meragukan apa yang sebenarnya ia ketahui, bahkan mempertanyakan apakah ia pernah melihat mereka menggunakan sihir. Kim Seon-woo mundur dengan panik sambil mengisyaratkan penyangkalan, yang membuat Yo-ara menegurnya karena berbicara tentang hal yang tidak ia pahami. Namun Kim Seon-woo justru membalas dengan tenang sambil menatap langsung ke mata Yo-ara, menyatakan bahwa ia bisa menilai hanya dengan melihat. Pernyataan itu mengejutkannya. Kim Seon-woo tersenyum percaya diri dan berusaha memenangkan hatinya dengan mengklaim bahwa intuisinya sangat kuat dan tidak pernah meleset. Reaksi Yo-ara sama sekali tidak sesuai harapannya. Gadis itu menatapnya dengan jijik dan menuduhnya sedang mempermainkannya. Kim Seon-woo membantah dengan sikap santai yang justru memperkeruh suasana. Yo-ara menghela napas kesal dan kembali memalingkan wajahnya mengabaikannya sepenuhnya. Saat itu Kim Seon-woo menyadari bahwa pendekatannya gagal. Ia pun mengubah strategi dan mencoba cara lain. Ia tiba-tiba menyinggung tentang kekhawatiran Yo-ara terhadap arah karirnya akhir-akhir ini. Tubuh gadis itu tersentak kaget dan dalam pikirannya muncul rasa heran tentang bagaimana ia bisa mengetahui hal tersebut. Yo-ara menatap name tag di dada Kim Seon-woo dan membaca namanya. Seketika itu juga matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Dengan nada dingin, ia menyatakan bahwa ia akan mengingat nama Kim Seon-woo sekaligus memperingatkannya agar tidak lagi berbicara kepadanya mulai sekarang. Kim Seon-woo berdiri terpaku dalam rasa malu dan keterkejutan, lalu menepukkan kedua tangannya sendiri sambil mengakui bahwa rencananya untuk mendekati tokoh-tokoh penting telah gagal total sejak awal. Sementara itu, semester baru dimulai dengan ujian penempatan, sebuah tradisi yang menyerupai upacara perkenalan di mana para siswa memperlihatkan kemampuan asli mereka di hadapan seluruh sekolah. Ketegangan dan kecemasan menyelimuti para siswa. Seorang siswa menunjukkan ketakutannya yang luar biasa kepada temannya, merasa dirinya sudah pasti tersingkir jika dibandingkan dengan kemampuan orang lain, sementara temannya berusaha menenangkannya. Berbeda dengan mereka, Kim Seon-woo justru mengamati semua orang dengan senyum penuh keyakinan, menganggap mereka seperti anak-anak polos sambil memusatkan pikirannya pada satu tujuan, yaitu menembus 10 besar tahun kedua. Keyakinan itu bersumber dari pengalaman kehidupan sebelumnya ketika ia pernah menerima tawaran promosi ke kelas B sehingga baginya tampil biasa-biasa saja di hadapan para siswa ini terasa merendahkan harga dirinya. Yo-ara memperhatikan senyum aneh di wajahnya dan bertanya-tanya dalam hati tentang alasan di balik sikapnya. Saat Kim Seon-woo bersiap menunjukkan kemampuannya, giliran dimulai dari siswi tahun pertama yang melepaskan sihirnya dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa. Boneka latihan dihancurkan tanpa sisa oleh serangan bertubi-tubi. Para siswa terpukau oleh levelnya yang jauh melampaui usianya dan menganggap kemampuannya tidak masuk akal. Giliran tahun kedua pun tiba dan Yo-ara dipanggil. Ia melangkah maju dengan percaya diri, menyalakan bola api di tangannya. Ledakan api besar dilepaskannya menghancurkan target dalam sekejap di tengah kobaran api dan serpihan yang berterbangan. Penonton terkejut dan kagum, bertanya-tanya apakah ia benar-benar seusia mereka. Seorang siswa dalam kerumunan menganggap Yo-ara sebagai legenda dengan caranya sendiri, namun keberadaan Lee Seo-jun selalu menjadi alasan yang menutupi kilau prestasinya. Lee Seo-jun kemudian maju dan menarik pedangnya dengan kilatan menyilaukan. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa di antara boneka-boneka latihan, merobeknya satu persatu dengan keterampilan unggul dan presisi ekstrem. Dalam satu momen, semua boneka runtuh bersamaan, hancur berkeping-keping di tengah sorak-sorai dan kekaguman para siswa. Kim Seon-woo melirik Yo-ara dan menangkap jelas ekspresi frustrasi serta kecemburuan di wajahnya. Meski penampilannya luar biasa, Yo-ara tetap merasa tertekan karena posisi pertama selalu direbut oleh Lee Seo-jun yang memiliki kemampuan setara penyihir profesional, dan hal itu menimbulkan rasa frustrasi yang terus-menerus dalam dirinya. Akhirnya, gurumu memanggil siswa tahun kedua dari kelas A, Kim Seon-woo. Pemuda itu bangkit dari tempat duduknya dengan penuh semangat dan senyum lebar, merasa gilirannya akhirnya tiba. Para guru saling bertanya-tanya tentang identitasnya karena tidak mengingatnya sama sekali, mengingat kehadirannya yang lemah pada tahun sebelumnya. Bahkan wali kelasnya sendiri hampir tidak mengingatnya. Seorang guru meneliti catatan dan menemukan bahwa ia memiliki bakat dalam sihir penguatan. Namun ia terkejut melihat Kim Seon-woo maju tanpa membawa senjata apapun untuk diperkuat. Para guru menduga bahwa ia mungkin telah mengubah spesialisasinya menjadi sihir manifestasi, sesuatu yang terkadang dilakukan oleh beberapa siswa.
Kim Seon-woo berdiri tenang di hadapan boneka latihan dan mulai mengumpulkan energi biru di tangannya. Seorang guru sempat menggerutu dengan nada penyesalan tentang siswa yang memilih apa yang mereka sukai alih-alih apa yang benar-benar mereka kuasai. Guru itu juga menilai penampilan Kim Seon-woo tampak lebih biasa dari yang diharapkan dan rekannya menyetujui penilaian tersebut. Namun tidak lama kemudian, ia menyadari ada sesuatu yang aneh dari siswa yang berdiri di depan mereka. Tiba-tiba energi mulai berkumpul di tangannya dan berputar dengan kecepatan mencengangkan, memunculkan keterkejutan apakah ia sedang menggunakan teknik manifestasi terkompresi. Itu adalah tahap pertama sihir manifestasi, namun membutuhkan teknik tingkat lanjut untuk memadatkan mana yang telah dimanifestasikan agar dapat dikendalikan secara presisi pada tahap berikutnya, yaitu pelepasan. Teknik ini biasanya hanya berani digunakan oleh penyihir veteran, sehingga pemandangan tersebut terasa sama sekali tidak lazim. Raut kaget dan tercengang tampak jelas di wajah Yo Ara, bahkan Lee Seo-jun pun menunjukkan ekspresi serupa. Sang guru tidak mampu mempercayai bahwa seorang siswa tahun kedua dapat menggunakan teknik setingkat ini. Sebuah berkas energi biru melesat dengan kekuatan luar biasa, menembus udara dan menghantam target di depannya. Para siswa dan guru terpaku menyaksikan boneka latihan. Namun secara tiba-tiba, alih-alih terjadi ledakan penutup, sihir itu justru memudar dengan suara lemah dan aneh. Tawa meledak di antara para siswa yang langsung mengejeknya, mengira energinya telah habis dan ia gagal menyelesaikan tahap pelepasan, sambil mempertanyakan apa gunanya manifestasi tanpa pelepasan. Kim Seon-woo berdiri kaku diliputi rasa malu, menggerutu dalam hati bahwa semuanya telah berakhir ketika jendela-jendela biru tiba-tiba muncul di hadapannya. Jendela demi jendela terus bermunculan di tengah keterkejutannya, membuatnya berteriak dalam hati dan mempertanyakan mengapa sistem justru terbuka pada saat seperti ini. Beberapa waktu kemudian, ia duduk di kamarnya sambil menghela napas lega, masih terkejut dengan waktu kemunculan jendela tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, sistem tidak pernah aktif secepat ini, sehingga ia sungguh mempertanyakan perbedaan yang terjadi kali ini. Ingatannya kembali pada momen ujian ketika pesan-pesan itu muncul di hadapannya. Sistem mengumumkan terbukanya keuntungan penyusup dan aktivasi penuh sistem. Skenario utama dimulai dan ia menerima pencapaian putaran kedua kehidupan beserta hadiah 3.000 poin. Setelah itu muncul pencapaian aneh berjudul Bakat Badut yang memberinya 5.000 poin. Sistem juga menyampaikan bahwa 232 orang kini mengingat wajahnya, memberinya tambahan 1.000 poin saat ia berlari menjauh di tengah ejekan para siswa. Selain itu, karakter Lee Seo-jun menunjukkan ketertarikan padanya bersama 4 tokoh utama lainnya, memberinya tambahan 3.000 poin. Ia duduk di ranjang dengan perasaan tak percaya karena telah mengumpulkan 10.000 poin dalam waktu sesingkat itu. Ia menyadari bahwa penggunaan poin tersebut memerlukan pembukaan keuntungan penyusup. Keuntungan ini adalah hak istimewa yang hanya dimilikinya sebagai individu yang merasuki dunia ini, di mana sistem pencapaian aktif dan memungkinkan dirinya memeriksa berbagai informasi melalui jendela. Ia dapat memperoleh poin dengan mengumpulkan pencapaian serta melalui sistem ketenaran setiap kali namanya semakin dikenal. Bagian favoritnya adalah toko poin yang memungkinkan pembelian sifat, kemampuan, dan item, sebuah sistem yang menurutnya sangat tidak seimbang dan berlebihan. Meski senang dengan jumlah poin yang ia miliki, ia merasa kesal dengan gelar bakat badut, membayangkan dirinya mengenakan kostum badut di tengah tawa para siswa. Saat itu ia menyadari satu fakta penting yang sempat terlupakan, bahwa pada masa ini di masa lalu, cadangan mananya sangat rendah, itulah sebabnya sihirnya gagal dan memudar dengan cara yang memalukan. Meski begitu, ini adalah pertama kalinya dalam 2 kehidupannya ia menerima perhatian seluas ini, sekaligus memperoleh poin, walau ia masih belum bisa menerima gelar tersebut sepenuhnya. Ia memutuskan untuk memeriksa kekuatannya saat ini dan membuka jendela status. Jendela itu menampilkan namanya dan jumlah poin, namun yang benar-benar mengejutkannya adalah statistiknya yang sangat rendah. Kesehatan berada di angka 42, kekuatan 34, dan mana hanya 21. Ia terkejut luar biasa, mempertanyakan kemana semua investasi sebelumnya menghilang. Menyadari bahwa seluruh statistiknya telah diatur ulang sepenuhnya, Kim Seon-woo bergetar dan merasa hancur, membayangkan betapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali kemampuannya dari nol. Namun ia tiba-tiba terhenti, cahaya pemahaman bersinar di matanya. Ia menyadari bahwa kondisi ini justru memberinya kesempatan emas untuk mendistribusikan ulang poin dan membangun kemampuannya kembali sesuai keinginannya di kehidupan ini. Dalam pikirannya, ia mengingat 4 jenis sihir yang ada di dunia ini, yaitu penguatan, manifestasi, pendukung, dan pemanggilan.
Sihir penguatan berfokus pada memperkuat tubuh dan senjata untuk pertempuran jarak dekat. Sihir manifestasi adalah sihir tradisional yang mengandalkan perwujudan dan pelepasan mantra. Sementara itu, pemanggilan dan pendukung berfokus pada memanggil makhluk serta memberikan bantuan sihir. Seonwoo memilih manifestasi sebagai spesialisasinya karena satu alasan sederhana, yaitu tampilannya yang terlihat keren dan menarik saat digunakan, membuatnya tersenyum malu menyadari motifnya yang dangkal. Karena telah memilih jalur ini, ia memutuskan untuk memprioritaskan peningkatan statistik mana. Tiba-tiba suara sistem menyala, mengumumkan bahwa 350 orang kini mengingat wajahnya dan memberinya 1000 poin sebagai hadiah. Matanya membelalak terkejut, mempertanyakan bagaimana jumlah itu bisa bertambah 50 orang dalam waktu sesingkat ini. Ia kemudian menyadari bahwa tingkah bodohnya yang menyerupai badut saat ujian adalah penyebab melonjaknya ketenaran tersebut, yang berarti poinnya akan terus bertambah. Ia menganggap ini sebagai situasi yang menguntungkan. Dengan penuh semangat, ia mengangkat ibu jarinya, menilai keadaan ini luar biasa dan menakjubkan. Belum sempat pikirannya selesai, sebuah jendela baru muncul mengabarkan bahwa jumlahnya telah mencapai 400 orang dan memberinya 2000 poin. Ia kembali terkejut, mempertanyakan bagaimana mungkin orang yang mengenalnya melebihi jumlah seluruh siswa akademi. Ia pun memeriksa ponselnya dan masuk ke komunitas hutan Resi Agung khusus akademi, lalu menemukan jawabannya. Sebuah video berjudul "Skandal Penyihir Kelas S Gila" telah menyebar dengan cepat dan kolom komentar dipenuhi ejekan serta tuduhan korupsi dan suap agar bisa masuk akademi. Meski merasa malu membaca komentar tersebut, tambahan 5.000 poin membuatnya tersenyum puas. Seonwoo bahkan berharap lebih banyak orang menonton video itu agar poinnya terus bertambah. Keesokan harinya, ia memasuki akademi di tengah bisik-bisik para siswa yang langsung mengenalinya sebagai pemilik video viral tersebut. Ia tidak peduli pada tatapan mereka, bahkan dalam hati mendorong mereka untuk terus membicarakannya, karena jumlah penayangan telah melampaui 1.500, membuat rasa malu yang ia tahan semalaman terasa sepadan. Saat mengingat komentar yang menuduhnya sakit dan lemah, ia justru tertawa dalam kegembiraan yang hampir gila, karena hinaan-hinaan itu memberinya tambahan 5.000 poin. Ia membuka pintu kelas dan suasana langsung hening sesaat sebelum bisik-bisik yang menyebut namanya kembali terdengar. Tiba-tiba seorang siswa memecah suasana dengan menunjuk tajam ke arahnya. Seorang siswa berambut pirang mendekat dan merangkul bahunya dengan kasar, mengejek penampilannya yang lucu kemarin dan bagaimana ia membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Sementara kelompoknya tertawa di belakang, siswa lain melontarkan sindiran tentang betapa cepatnya mananya habis, menyiratkan bahwa keluarganya pasti menyuap agar ia diterima di akademi. Seonwoo langsung mengenali siswa itu sebagai Park In-hwan, karakter yang berperan sebagai perundung dan orang gila pada awal cerita asli. Ia menghela napas kesal, menyadari bahwa berurusan dengan tipe seperti ini hanya akan membawa masalah. Ia berusaha mengabaikannya dengan sikap dingin. Namun Park In-hwan tidak membiarkannya pergi, justru mencengkeram bahunya lebih erat dan mendekatkan wajahnya dengan ancaman. Ia memberinya julukan pembuat onar dan memerintahkannya untuk segera datang setiap kali ia memanggil dengan nama Tsuki, sambil menegaskan bahwa jika perintah itu diabaikan, kehidupan sekolah Seonwoo akan dibuat seperti neraka. Sebelum situasi berkembang lebih jauh, sebuah suara tenang namun tegas menyela dan memerintahkan Park In-hwan beserta kelompoknya untuk berhenti. Semua orang menoleh dan melihat Lee Seo-jun berdiri dengan wajah serius. Ia menegur sang perundung dan mengingatkannya bahwa sebelumnya ia sudah memberikan peringatan agar tidak mengganggu orang lain. Park In-hwan dan kelompoknya mundur dengan ekspresi kesal, sambil menunjukkan sikap mengejek terhadap sang jenius yang dianggap sok berperan sebagai pahlawan. Mereka melontarkan sindiran bahwa orang biasa seperti mereka tidak punya pilihan selain diam dan patuh. Park In-hwan sempat melirik lawannya dengan tatapan tajam penuh ancaman, lalu memerintahkan kelompoknya untuk pergi meninggalkan suasana yang dipenuhi ketegangan. Bisik-bisik segera menyebar di antara para siswa di aula. Lee Seo-jun kemudian menoleh ke arah Kim Seonwoo dan menanyakan keadaannya dengan raut khawatir. Seonwoo menjawab singkat bahwa dirinya baik-baik saja dan menyampaikan rasa terima kasih. Lee Seo-jun melanjutkan pembicaraan untuk memastikan identitas Seonwoo, menyinggung video yang menyebar tentang dirinya sehari sebelumnya. Seonwoo tertawa canggung, berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat malu dan bertanya-tanya bagaimana ia akan menjalani hari-harinya setelah video itu menyebar luas.
Lee Seo-jun menyadari kegelisahannya dan berusaha menenangkannya dengan menyampaikan bahwa tidak perlu terlalu khawatir karena kesalahan sepenuhnya berada pada orang berniat jahat yang menyebarkan video tersebut, bukan pada dirinya. Saat Lee Seo-jun hendak pergi, Son-woo tiba-tiba menghentikannya dengan memanggil namanya. Dengan ekspresi serius, ia menyampaikan permintaan tak terduga, yaitu mengajak Lee Seo-jun untuk bergabung dalam satu tim dengannya. Mata Son-woo berbinar, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk berada satu tim dengan sang tokoh utama di kelas pertama semester ini. Ekspresi terkejut dan tidak setuju muncul di wajah Lee Seo-jun yang merasa heran mengapa Seon-woo memilih dirinya. Son-woo mendekat dengan senyum licik dan menyiratkan bahwa kerjasama ini juga akan menguntungkan bagi Lee Seo-jun. Lee Seo-jun terdiam sejenak sambil meletakkan tangan di dagunya, berusaha memahami tawaran aneh tersebut. Tak lama kemudian, ia mengangkat tangan dan menolak dengan senyum diplomatis, menyampaikan bahwa ia tidak pernah mempertimbangkan Seon-woo sebagai rekan satu tim. Seon-woo tidak menyerah pada penolakan itu. Ia segera menyatakan bahwa ada dua alasan kuat yang membuat aliansi ini justru diperlukan bagi Lee Seo-jun. Rasa ingin tahu muncul di wajah sang pahlawan, dan ia memutuskan memberi Seon-woo kesempatan untuk menjelaskan. Dengan penuh percaya diri, Seon-woo mengangkat satu jari dan menjelaskan alasan pertama bahwa dirinya berada di peringkat terakhir di seluruh tahun kedua. Lee Seo-jun menanggapinya dengan tawa sinis, menganggap alasan tersebut tidak masuk akal sebagai dasar kerjasama. Seon-woo kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa dalam ujian kelompok terdapat sistem poin keseimbangan, sehingga jika peringkat pertama beraliansi dengan peringkat terakhir, total poin tim akan meningkat secara otomatis. Lee Seo-jun memahami logika tersebut, namun tetap merasa risikonya terlalu besar. Son-woo lalu mengemukakan alasan kedua dengan menunjukkan bahwa rival mereka, Yo-ara, telah memilih dua siswa berperingkat rendah untuk timnya. Ia menjelaskan bahwa Yo-ara berspesialisasi dalam sihir serangan skala besar, sehingga mampu membawa timnya meski dengan dua anggota lemah, dan Lee Seo-jun mengakui kebenaran penilaian itu. Tiba-tiba Seon-woo mengangkat 3 jari, membuat Lee Seo-jun terkejut karena ia hanya menyebutkan dua alasan. Dengan senyum lebar, Seon-woo menunjuk dirinya sendiri dan menyiratkan bahwa meskipun berada di peringkat terakhir, dirinya sebenarnya sangat terampil. Lee Seo-jun tertawa lepas mengakui bahwa Seon-woo adalah sosok yang lucu dan menarik. Ia pun menyetujui pembentukan tim tersebut, sementara Seon-woo bersorak dalam hati karena rencananya berhasil. Namun Lee Seo-jun segera menambahkan sebuah syarat yang kembali membuat Seon-woo kebingungan. Sang pahlawan kemudian menjabat tangan Seon-woo dan menjelaskan bahwa ia sendiri yang akan memilih anggota tim lainnya, lalu menanyakan apakah hal itu menjadi masalah. Sebuah jendela sistem muncul mengumumkan bahwa karakter Lee Seo-jun sangat tertarik pada Seon-woo dan memberinya 2.000 poin sebagai hadiah. Seon-woo pun menyetujui syarat tersebut. Adegan beralih ke ruang kuliah, di mana guru mulai menjelaskan asal-usul artefak sihir sejak abad ke-14 dan bagaimana sistem tersebut berbeda dari 4 sistem sihir yang digunakan saat ini. Guru kemudian mengajukan pertanyaan kepada para siswa tentang alasan runtuhnya struktur biner kaku di masa lalu. Kim Seon-woo mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan penuh keyakinan, siap menjawab pertanyaan sulit itu. Ia memaparkan informasi secara tepat, menjelaskan bahwa Holgam adalah penyihir tipe penguatan pertama yang muncul pada abad ke-18 dan kemunculannya mengejutkan para penyihir abad pertengahan yang meyakini keunggulan mutlak sihir manifestasi, hingga akhirnya memicu ledakan penelitian di bidang tersebut. Jawaban itu mengesankan sang guru yang memuji kecemerlangannya. Son-woo kembali duduk dengan tenang sambil berpikir bahwa teori sihir klasik dan rumus kompleks dianggap sulit, bahkan bagi jenius seperti Lee Seo-jun. Namun baginya, semua itu terasa berbeda berkat keuntungan penyusup yang ia miliki. Informasi dasar secara otomatis muncul dan menjelaskan teks kepadanya, membuat proses belajar menjadi sangat mudah. Karena itu, ia sangat percaya diri menghadapi ujian tertulis. Ia tersenyum puas sambil mencatat. Keunggulannya tidak luput dari perhatian. Bisik-bisik mengejek mulai terdengar dari siswa di bagian belakang yang menyindirnya sebagai Hermione, tokoh yang dikenal terlalu pintar, sambil mempertanyakan guna ketekunan dan pelajaran teori bagi seseorang yang secara praktis berada di peringkat terakhir. Son-woo mendengar ejekan pengecut itu dan menggerutu kesal dalam hati, menantang mereka untuk berbicara lebih keras jika benar-benar iri, bukan berbisik seperti penakut. Kelas pun berakhir dan guru mengumumkan dimulainya jam istirahat makan siang. Para siswa berhamburan keluar aula. Saat Son-woo berjalan sendirian, sebuah suara memanggil namanya dan membuatnya berhenti.
Ia menoleh dengan terkejut dan melihat Lee Seo-jun mendekat dengan senyum ramah, mengajaknya makan siang bersama di kafetaria untuk merayakan terbentuknya tim mereka. Ketika mereka mencari meja kosong di tengah keramaian, seorang siswa lain melambaikan tangan dengan antusias dari kejauhan, memanggil Lee Seo-jun untuk bergabung. Siswa itu adalah Shin Yong-jun, salah satu tokoh utama di dunia ini, sekaligus sahabat dekat sang protagonis. Shin Yong-jun menyambut temannya dengan santai dan bercanda tentang keterlambatannya, lalu menyadari keberadaan Seon-woo di sampingnya. Seon-woo sempat mengira bahwa Lee Seo-jun menjauh dari kelompok lamanya karena beraliansi dengan siswa berperingkat tinggi akan menurunkan poin tim. Namun tak lama kemudian, Shin Yong-jun mengenali wajah Seon-woo dan menunjuknya dengan ekspresi terkejut, menyadari bahwa ia adalah pemilik video viral yang ditonton semua orang. Seon-woo mengonfirmasinya dengan senyum malu. Shin Yong-jun lalu menunjukkan rasa ingin tahu tentang sejak kapan keduanya menjadi dekat. Lee Seo-jun menjelaskan bahwa mereka baru saja mencapai kesepakatan dan berencana menjelajahi dungeon bersama lusa. Yong-jun tampak kebingungan dan tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Ia mencondongkan tubuh ke arah Lee Seo-jun dan dengan suara pelan menanyakan apakah Lee Seo-jun benar-benar yakin mampu merebut peringkat pertama meskipun tanpa buff handicap yang biasanya diperoleh saat beraliansi dengan pemegang posisi terakhir. Ia juga heran mengapa Lee Seo-jun memilih jalan yang merepotkan ini. Ekspresi Seo-jun berubah serius ketika ia menjelaskan bahwa Yo-ara sedang bertekad menang dengan sangat agresif kali ini. Yang-jun terkejut saat mengetahui bahwa Yo-ara sudah memasukkan 2 siswa berperingkat rendah ke dalam timnya demi meningkatkan perolehan poin. Ketiganya kemudian duduk untuk makan. Seon-woo memilih fokus pada makanannya dan seolah mengabaikan ketegangan yang ada, sementara Lee Seo-jun menyetujui penilaian bahwa Yo-ara memang memiliki temperamen yang tajam. Di saat yang sama, seorang siswi cantik melintas di dekat meja mereka dan berhenti. Ketika ia menyadari keberadaan Seon-woo dan teringat bahwa dialah sosok dalam video yang tersebar dari Great Sage Forest, temannya menanyakan apa yang sedang ia perhatikan. Siswi bernama Seo-yun, ia tampak bingung dan segera menyangkal dengan senyum cerah yang dibuat-buat, seolah tidak ada apa-apa. Namun begitu temannya berpaling, tatapannya berubah tajam dan penuh kecurigaan. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa begitu dekat dengan Lee Seo-jun. Situasi kemudian berpindah ke aula pelatihan tempat para siswa berlatih menggunakan sihir. Seon-woo berdiri sendirian dan memusatkan energinya. Ia memutuskan untuk kembali mencoba mengendalikan jumlah mana dengan lebih presisi agar tahap manifestasi dan pelepasan bisa berjalan sempurna. Ia mengumpulkan energi biru di tangannya dengan fokus penuh, lalu melepaskannya dengan kuat hingga meluncur sebagai proyektil sihir yang stabil dan mengenai target dengan tepat. Bisikan menyebar di antara para siswa yang hadir, sebagian mengungkapkan keterkejutan karena performa Kim Seon-woo ternyata tidak seburuk dugaan mereka, bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Seon-woo mengusap keringat di dahinya dengan senyum sinis, menyadari bahwa ia mendengar semua komentar itu dengan jelas. Pikirannya kembali ke kehidupan masa lalunya saat merencanakan distribusi poin. Dahulu ia terbiasa membeli statistik secara langsung menggunakan poin yang diperoleh, tetapi ia menyadari bahwa biaya pembelian statistik dasar akan meningkat 10 poin setiap 10 kali pembelian. Hal itu serupa dengan kesulitan menaikkan level dalam game yang semakin tinggi seiring kenaikan peringkat, sehingga pembelian langsung menjadi sangat mahal. Ia menyadari bahwa bergantung pada pembelian statistik saja bukan solusi berkelanjutan dan memutuskan untuk mencari trade atau item yang dapat membantunya meningkatkan mana secara bertahap. Ia membuka toko poin dan mulai mencari kata mana, menelusuri daftar panjang hingga menemukan trade yang muncul di pertengahan novel asli. Akhirnya ia menemukan tujuannya, yaitu trade Nature's Protection, peringkat A yang memberikan efek pasif berupa penyerapan mana dari alam dan efek aktif Nature's Blessing yang meningkatkan perolehan mana hingga 150% tergantung lingkungan sekitar dengan harga 50.000 poin. Ia tidak ragu membelinya karena efeknya yang sangat kuat dalam mempercepat pertumbuhan mana. Ia tidak berhenti di situ dan juga membeli Returner's Watch peringkat B, sebuah item yang meningkatkan kecepatan regenerasi kesehatan dan mana hingga 200%. Untuk memenuhi kebutuhan poin dari pembelian mahal tersebut, ia harus menjual trade Master of Cooking peringkat A yang ia warisi dalam kehidupan ini. Meski merasa sedikit menyesal, ia yakin investasinya berada di jalur yang tepat. Berkat kombinasi Nature's Protection dan Returner's Watch, titik awalnya dalam kehidupan ini menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya setelah ia kembali ke masa lalu.
Getaran ponselnya memutus alur pikirannya dan membuatnya terkejut karena hampir tidak ada orang yang biasanya menghubunginya. Ia membuka ponsel dan menemukan undangan untuk bergabung ke dalam grup obrolan bernama Group 3 yang beranggotakan Jung Jin, Yoon Ha-young, dan Shin Ji-hyuk. Seon-woo memandang nama-nama itu dengan bingung karena ia tidak mengenal siapapun selain Yoon Ha-young. Ia sempat menduga bahwa anggota lainnya mungkin berperingkat rendah, lalu teringat bahwa Yoon Ha-young akan menjadi karakter penting dan kuat di kemudian hari. Namun saat ini potensinya belum sepenuhnya terlihat sehingga perannya masih kecil. Lee Seo-jun memulai percakapan dengan meminta semua anggota menyebutkan spesialisasi sihir utama masing-masing agar peran mereka jelas. Balasan pun berdatangan dengan Shin Ji-hyuk berfokus pada dukungan, Yoon Ha-young pada manifestasi elemen es, dan Jong Jin-tae pada penguatan. Ketika giliran Seon-woo, ia menuliskan dengan jujur bahwa ia berspesialisasi pada manifestasi tanpa elemen tertentu. Shin Ji-hyuk kemudian menanggapi dengan candaan sarkastik, menyinggung bahwa seluruh sekolah sudah mengetahuinya karena video yang viral. Seon-woo merasa kesal dan malu, menekan ponselnya dengan kuat sambil menuliskan balasan singkat bahwa ia hanya menyampaikan informasi. Ia bersandar di kursinya dan mulai memikirkan strategi yang akan datang. Rencana mereka adalah menjadikan Lee Seo-jun sebagai penyerang utama, sementara yang lain mendukungnya. Namun untuk meraih peringkat pertama, mereka harus melampaui tim Yoara, membuat Seon-woo penasaran mengenai anggota tim yang dipilih Yoara. Di tempat lain, di lapangan latihan luar ruangan, seorang siswi melepaskan sihirnya dengan kekuatan luar biasa. Guru berdiri mengamati dan memberikan catatan kritis, menilai bahwa siswi itu terlalu fokus pada kontrol dan mengabaikan tahap pelepasan, serta menyarankan agar ia menyalurkan lebih banyak daya ke dalam mana agar serangannya meluncur lebih cepat. Yoara kemudian melepaskan mantra api yang menghancurkan dan memicu kekaguman para siswa yang menyaksikan, menggambarkan kekuatannya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Guru mengamati dengan kagum dan diam-diam mengakui bahwa kemampuan Yoara sangat mengesankan dan bakatnya bersifat alami. Namun guru itu juga menyadari bahwa Yoara mungkin karena usianya yang masih muda, masih membutuhkan pemolesan. Ia melihat bahwa penggunaan mana Yoara sedikit kurang efisien meskipun sangat kuat. Tiba-tiba guru itu menoleh dengan kaget ke arah lain ketika sebuah berkas sihir meluncur dengan presisi dan kontrol tinggi. Ia melihat sumbernya dan mendapati Kim Seon-woo tersenyum percaya diri setelah mengeksekusi mantranya, lalu menilai dengan nada puas bahwa hasilnya tidak buruk. Guru itu teringat bagaimana dahulu Kim Seon-woo terlalu memusatkan perhatian pada tahap manifestasi sehingga sering gagal pada tahap pelepasan. Kini, meskipun jumlah mananya tergolong sedikit, ia mampu mencapai keseimbangan sempurna antara kontrol dan pelepasan. Dengan memperhatikan penampilannya, guru tersebut diam-diam mengakui betapa sulitnya bagi siswa seusianya untuk menyadari kelemahan sendiri dan memperbaikinya dengan tingkat kemahiran seperti itu. Pelajaran pun diakhiri dan guru berterima kasih atas usaha para siswa menandai berakhirnya kelas spesialisasi. Para siswa bubar dengan perasaan lega setelah latihan berat, sementara Seon-woo memutuskan untuk pergi beristirahat. Namun sebelum ia benar-benar melangkah pergi, suara guru memanggil namanya dan menghentikannya. Guru itu mendekat dan dengan penuh ketertarikan menanyakan apakah ia rajin berlatih akhir-akhir ini. Seon-woo mengiyakan dan menegaskan bahwa ia berlatih di waktu luangnya. Guru itu kemudian melanjutkan dengan pertanyaan seputar kultivasi mana dan menyiratkan bahwa ia juga melakukannya secara rutin. Seon-woo segera menyadari bahwa gurunya telah memperhatikan kekurangan yang jelas padanya, yaitu keterampilan teknisnya yang sangat tinggi dibandingkan kapasitas mana yang ia miliki. Ia pun mengakui bahwa pengamatan tersebut memang benar. Guru itu tersenyum lembut dan menasihatinya bahwa akumulasi mana tidak bergantung pada trik, melainkan menuntut usaha yang terus-menerus serta kesabaran jangka panjang. Seon-woo menjadi bersemangat dan menunjukkan kesiapannya untuk bekerja keras, tetapi guru tersebut menghentikannya dengan mengulurkan tangan. Ia memberikan sebuah gelang kecil dan menjelaskan bahwa benda itu adalah alat bantu untuk mengatur pernapasan mana serta menjaga kondisi tubuh. Seon-woo sempat ragu dan bertanya dalam hati, apakah ia pantas menerima pemberian seperti itu. Guru tersebut menenangkannya agar tidak merasa terbebani, karena gelang itu hanyalah alat latihan peringkat F yang ia buat sendiri dan tidak memerlukan biaya besar. Seon-woo menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus dan berjanji akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sementara sang guru berpamitan dan meninggalkan tempat itu.
Seonwoo berjalan menyusuri koridor dengan perasaan gembira atas keberuntungan tak terduga yang ia peroleh. Tiba-tiba ia melihat Yo-ara berdiri bersandar di dinding dan menatapnya dengan pandangan tajam. Ia berusaha mencairkan suasana dan secara ringan menyinggung apakah kini ia diizinkan berbicara dengannya, mengacu pada permintaan Yo-ara sebelumnya agar ia tidak mendekat. Yo-ara mengabaikan sikap itu dan langsung mempertanyakan kebenaran kabar bahwa Seonwoo bergabung dengan tim Lee Seo-jun serta menanyakan dari mana ia mengetahui hal tersebut. Ia menuduh Seonwoo dengan tajam berusaha memanfaatkan Lee Seo-jun sebagai peringkat pertama untuk menumpang naik. Lalu dengan sikap menantang menyatakan bahwa posisi pertama akan menjadi miliknya kali ini apapun yang terjadi. Ia memberikan tatapan terakhir sambil menyuruh Seonwoo bersikap realistis, kemudian berbalik dan pergi. Seonwoo berdiri terpaku, memikirkan dengan serius alasan dibalik sensitivitas dan permusuhan Yo-ara yang berlebihan terhadap dirinya. Kamis pagi pun tiba. Seonwoo datang terengah-engah ke titik kumpul di pintu masuk hutan dan bersyukur karena masih tepat waktu. Seo-jun menyambut semua orang dengan senyum cerah dan mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya seluruh tim berkumpul, lalu mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik pada semester pertama. Semua anggota menjadi bersemangat dan menyambutnya dengan sorak setuju, tetapi Shin Ji-hyuk menatap tim dengan senyum sinis dan mengomentari keanehan formasi yang mempertemukan pemegang peringkat pertama dan terakhir dalam satu tim. Ia lalu mengarahkan perhatiannya pada Seonwoo dan mempertanyakan kemampuannya untuk mengikuti mereka, sekaligus mengingatkan kegagalannya dalam mengeluarkan satu mantra pun pada tes terakhir. Seonwoo menatapnya dingin dan menyadari bahwa Ji-hyuk sengaja mengejeknya. Jong Jin-tae segera turun tangan dengan tawa ringan untuk meredakan situasi, menyatakan bahwa karena Lee Seo-jun yang membawa Seonwoo, maka Lee Seo-jun pula yang akan mengurusnya. Seonwoo memandang Shin Ji-hyuk dengan tatapan penuh penghinaan, menyadari bahwa orang ini berniat bergantung sepenuhnya pada Lee Seo-jun tanpa ingin berusaha sendiri. Pada saat itu Yoon Ha-young mendekat dengan senyum lembut dan menanyakan kabar Lee Seo-jun. Seonwoo sendiri memikirkan bahwa masa kejayaan sejati Yoon Ha-young masih sangat jauh dalam alur cerita yang justru membuatnya gelisah karena susunan tim saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Ketika tim berjalan bersama, kecemasan Seonwoo semakin meningkat. Ia bertanya-tanya apakah ujian ini akan berjalan dengan tenang dengan komposisi anggota seperti sekarang. Pikirannya terputus oleh suara guru yang meminta perhatian dan mulai menjelaskan rincian eksplorasi dungeon. Guru tersebut menerangkan bahwa kelas akan berlangsung dalam 2 gelombang, pagi dan sore. Dan karena ini hari pertama, eksplorasi dibatasi hanya sampai lantai basement pertama. Setelah itu, ia menjelaskan sistem penilaian yang akan digunakan. Kriteria pertama adalah kecepatan penyelesaian dungeon, di mana tim yang lebih cepat akan memperoleh poin bonus lebih besar. Kriteria kedua adalah poin penyesuaian peringkat, yang menjelaskan alasan Lee Seo-jun memilih Seonwoo, karena siswa berperingkat tinggi akan memperoleh poin individu lebih banyak jika rekan setimnya berperingkat rendah. Kriteria terakhir adalah kontribusi, karena dungeon buatan memiliki sistem khusus yang memberikan poin tambahan berdasarkan besarnya kontribusi masing-masing individu dalam pertempuran. Para siswa menjadi bersemangat dan bersorak keras. Guru kemudian memerintahkan mereka masuk sebagai tim dengan menekankan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas. Di ruang pemantauan, Guru Jang datang sedikit terlambat setelah para siswa memasuki dungeon. Guru-guru lain telah menunggunya untuk memulai taruhan rutin tentang tim mana yang akan meraih nilai tertinggi. Masalahnya, semua orang memasang taruhan pada tim Yo-ara. Kekecewaan muncul ketika Jang juga memilih tim Yo-ara, kelompok 7, yang berarti taruhan dibatalkan karena tidak ada persaingan. Namun tiba-tiba guru yang sebelumnya memberikan gelang kepada Seonwoo mengangkat tangannya dengan senyum percaya diri dan menyatakan kesediaannya menerima taruhan dengan memilih grup 3 yang dipimpin Lee Seo-jun. Guru Jang terkejut dan menjelaskan bahwa meskipun Lee Seo-jun dan Yo-ara sama-sama pemimpin, kualitas siswa berperingkat rendah di kedua tim berbeda. Menurutnya, tim Lee Seo-jun tidak stabil. Guru itu mengakui penilaian tersebut karena Seo-jun berspesialisasi pada sihir penguatan yang berfokus pada pertarungan individu, sehingga sulit baginya menghadapi musuh dalam jumlah besar tanpa dukungan kuat. Guru Jang menunjuk layar yang menampilkan Yo-ara yang telah menyapu musuh dengan sihir area luas dan mencapai pertengahan lantai pertama. Meski demikian, guru tersebut tetap pada pendiriannya, menegaskan keyakinannya pada kebangkitan sang peringkat terakhir dan mengajak mereka menyaksikan hasilnya.
Di dalam dungeon, Lee Seo-jun menunjukkan nilainya dengan menebas monster besar hanya dengan satu ayunan pedang. Tim bergerak maju dengan percaya diri di belakang pemimpin mereka yang kuat. Jong Jin-tae memuji keterampilan Seo-jun dan dengan gembira menyebut bahwa mereka telah menempuh setengah jarak, lalu mulai berspekulasi dengan nada meremehkan tentang identitas bos lantai pertama, menduga bahwa makhluk itu pasti lemah karena ini baru lantai awal. Rekannya menyetujui dengan nada sarkastik. Sementara Hayong justru merasa cemas dan bertanya-tanya apakah bos itu bisa saja tetap kuat. Hayong kemudian menoleh kepada Seon-woo dan menanyakan perkiraannya. Seon-woo menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa yang akan muncul adalah serigala raksasa. Ji-hyuk tiba-tiba berhenti dan menatapnya curiga, mempertanyakan bagaimana Seon-woo bisa mengetahui hal itu. Seon-woo menjawab singkat bahwa ia memiliki caranya sendiri, sementara dalam hati ia mengejek mereka karena telah mengalami kejadian ini sebelumnya. Ji-hyuk tertawa keras dan menyebut Seon-woo sebagai pembohong patologis, lalu terus memprovokasinya dengan sikap kekanak-kanakan sambil menyatakan tidak percaya dan menanyakan apakah Seon-woo marah. Lee Seo-jun turun tangan untuk menenangkan keadaan dan meminta mereka berhenti bertengkar serta bergerak lebih cepat. Ji-hyuk pun menyetujui dengan enggan. Tiba-tiba Lee Seo-jun berhenti dan membeku di tempatnya, memerintahkan semua orang untuk segera berhenti. Hal itu memicu keterkejutan dan kebingungan di antara anggota tim. Mereka berhenti mendadak ketika Lee Seo-jun menyadari sesuatu yang tidak wajar di tanah. Semua menunduk dan melihat sebuah lingkaran sihir bercahaya biru, sementara kebingungan muncul karena mereka tidak mengetahui jenis lingkaran tersebut. Jong Jin-tae merasa cemas dan bertanya-tanya mengapa ada lingkaran sihir di tempat seperti ini dan apakah itu berbahaya, sementara Shin Ji-hyuk menepis kekhawatiran tersebut dengan keyakinan bahwa akademi tidak mungkin menempatkan sesuatu yang berbahaya di jalur mereka. Kim Seon-woo mendekat dengan hati-hati dan berlutut untuk memeriksa lingkaran itu, sementara Lee Seo-jun memperingatkannya agar berhati-hati. Seon-woo menenangkan mereka dengan menyampaikan bahwa ia hanya akan memeriksanya dengan saksama. Sambil menatap lingkaran itu, Seon-woo segera menyadari bahwa benda tersebut tidak berbahaya, melainkan hanya sebuah penghalang sederhana. Ji-hyuk memandangnya dengan curiga dan bertanya-tanya bagaimana Seon-woo bisa mengetahui bahwa itu adalah penghalang. Keyakinan Seon-woo muncul karena ia pernah melihat penghalang yang persis sama terbuka di hadapannya pada kehidupan sebelumnya. Ia pun meletakkan tangannya di permukaan penghalang dengan penuh percaya diri untuk memastikan apa yang ia katakan. Shin Ji-hyuk segera mengoreksi sikapnya dan menyatakan bahwa ia sebenarnya juga sudah mengetahuinya. Kecemasan mulai menyebar di antara anggota tim ketika mereka bertanya-tanya apakah hal ini berarti mereka tidak bisa melanjutkan dan harus kembali mencari jalan lain. Namun Seo-jun melangkah maju dan menarik pedangnya, meminta semua orang mundur karena ia akan mencoba memotong penghalang itu dengan kekuatan. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mulai mengumpulkan aura emas yang kuat sebagai persiapan serangan. Pedang itu dihantamkan dengan kekuatan besar, menimbulkan dentuman keras dan percikan api hingga retakan muncul di permukaan penghalang. Ji-hyuk dan Hayong bersorak penuh semangat dan berharap serangan itu berhasil, tetapi harapan mereka segera pupus ketika asap menghilang dan penghalang tetap utuh seperti semula, membuat mereka frustrasi. Seo-jun tidak menyerah dan mengencangkan genggaman pedangnya, merasa bahwa serangan itu mungkin akan berhasil jika ia memusatkan kekuatan dengan lebih baik. Pada saat itu Shin Ji-hyuk memutuskan bahwa sudah waktunya ia turun tangan. Dengan pikiran sinis tentang bagaimana orang-orang hanya memandangnya sebagai pendukung, ia melangkah mendekati lingkaran dan meminta mereka menunggu sebentar. Shin Ji-hyuk meletakkan tangannya di atas lingkaran sihir, tetapi terkejut karena struktur sihir itu jauh lebih rumit dari yang ia perkirakan. Ia menilai bahwa memecahkan formula kompleks ini dengan metode tradisional bisa memakan waktu sekitar 40 menit. Namun ia berniat menyelesaikannya secepat mungkin. Seon-woo kemudian ikut campur dan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia akan menyelesaikannya. Shin Ji-hyuk menatapnya dengan terkejut, sementara Ji-hyuk berteriak mencoba menghentikannya dan mempertanyakan apa yang sedang ia lakukan. Seon-woo mengabaikannya dan langsung mengaktifkan fitur khusus interloper yang ia miliki. Lingkaran sihir itu segera bereaksi terhadapnya. Jendela-jendela digital bermunculan di hadapannya dan sistem mulai menafsirkan formula sihir yang rumit serta menganalisisnya dengan kecepatan luar biasa.
Informasi lengkap terpampang jelas, mulai dari Korea Magic Academy, dungeon buatan, lantai pertama, penghalang melingkar, tingkat kesulitan rendah, hingga bos berupa serigala raksasa. Seonwoo tersenyum tipis karena kebohongan sebelumnya tentang serigala raksasa terbukti benar, dan ia memahami sepenuhnya mekanisme penghalang tersebut. Penghalang biru itu terbelah di hadapannya dengan cahaya terang yang menandai terbukanya jalan. Semua orang berdiri terpaku ketika penghalang itu memudar, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seonwoo menoleh kepada mereka dengan senyum percaya diri, menandakan bahwa ia telah berhasil. Raut keterkejutan tampak jelas di wajah Lee Seo-jun dan Ji Hyuk, yang bertanya-tanya dengan takjub apakah Seonwoo benar-benar menyelesaikannya secepat itu. Sebuah jendela sistem muncul di hadapan Seonwoo mengumumkan bahwa Lee Seo-jun merasa kagum kepadanya dan tingkat ketertarikannya meningkat. Sistem kemudian menyatakan bahwa tingkat ketertarikan Lee Seo-jun telah mencapai level 1, memberikan hadiah sebesar 5.000 poin, sementara Seonwoo sendiri bertanya-tanya apa sebenarnya makna dari tingkat ketertarikan tersebut. Dari bayangan di puncak tangga, seekor serigala raksasa muncul dan memancarkan aura mengerikan yang menekan seluruh area. Itulah bos lantai pertama, serigala raksasa yang tampak buas dan siap menerkam kapan saja. Para anggota tim menelan ludah dengan rasa takut, sekaligus terkejut menyadari bahwa prediksi Kim Seon-woo sepenuhnya akurat, seolah-olah ia benar-benar mengetahui masa depan. Serigala itu menerjang dengan kecepatan luar biasa, tetapi Lee Seo-jun sudah bersiap. Ia melompat ke udara dengan pedang terhunus dalam sikap bertarung sempurna. Lalu dengan gerakan kilat yang dipenuhi energi, ia mengayunkan tebasan mematikan yang membelah udara dan menghantam monster itu dengan presisi tinggi. Lee Seo-jun mendarat dengan mantap, sementara tubuh besar serigala itu jatuh di belakangnya. Pertarungan pun berakhir dalam sekejap, sesuai dengan reputasi seorang jenius. Rasa takut berubah menjadi tawa ketika Yoon Ha-young mulai tertawa dan menganggap perburuan bos lantai pertama tidak lebih sulit dari menghadapi monster biasa. Tim meninggalkan dungeon melalui gerbang, menandai berakhirnya ujian. Guru yang bertugas menyambut mereka dengan hasil penilaian dan mengucapkan selamat kepada grup 3 karena berhasil meraih posisi kedua pada minggu pertama. Lee Seo-jun terkejut dan menanyakan siapa yang meraih posisi pertama, lalu menerima jawaban bahwa grup 7 yang dipimpin Yo-ara telah menyelesaikan ujian 30 menit lebih cepat. Seo-jun tersenyum pahit, menyadari bahwa tim Yo-ara bukanlah lawan yang mudah. Para anggota tim merasa frustrasi ketika mendengar catatan waktu luar biasa Yo-ara yang mencapai 4 jam 11 menit dan kecemasan mulai muncul karena selisih tipis dengan peringkat ketiga. Lee Seo-jun meletakkan tangannya di bahu Seonwoo dan menyatakan bahwa keberhasilan meraih posisi kedua adalah berkat dirinya. Seonwoo menolak pujian itu, tetapi Seo-jun menegaskan bahwa tanpa kecepatan dan kemampuannya memecahkan penghalang sihir, mereka pasti akan jauh tertinggal. Meskipun Seo-jun menekankan bahwa ia seharusnya mampu mengamankan posisi pertama, Yoon Ha-young menolak anggapan itu dan menentang pemimpin mereka yang menyalahkan diri sendiri. Seonwoo kemudian mengumpulkan tim, menenangkan kecemasan mereka dan mengingatkan bahwa ini baru lantai pertama di minggu pertama, sehingga kesempatan untuk membalikan keadaan masih terbuka. Saat tim bersiap meninggalkan tempat itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat dan melihat seorang guru berambut merah muncul sambil memanggil nama Kim Seon-woo. Seon-woo menoleh dan langsung mengenalinya sebagai guru yang bertanggung jawab atas Departemen Sihir Pendukung. Guru tersebut menyampaikan dengan serius bahwa ia datang untuk memberinya sebuah tawaran. Tiba-tiba, ia meraih tangan Seon-woo dengan antusias dan mendesaknya agar segera pindah ke Departemen Pendukung. Seon-woo menatapnya dengan kaget dan kebingungan, lalu menarik tangannya dengan tenang dan menyatakan dengan sikap dingin bahwa ia tidak menginginkannya. Guru itu bereaksi berlebihan atas penolakan tegas tersebut, memintanya untuk setidaknya mendengar syarat yang ditawarkan. Dengan penuh percaya diri, ia menawarkan beasiswa khusus bagi talenta senilai 50 juta. Namun Seon-woo menjawab dengan raut tegas bahwa ia sama sekali tidak tertarik. Ji Hyuk dan anggota tim lainnya berdiri terpaku, sementara seorang siswa mempertanyakan kewarasannya karena menolak tawaran sebesar itu. Bisik-bisik pun menyebar di antara para siswa menyebut bahwa Seon-woo memang lemah dalam sihir manifestasi dan bahwa siapapun di posisinya pasti akan menerima tawaran tersebut. Seon-woo tetap diam dan teguh pada pendiriannya. Yo-ara kemudian ikut campur dan mempertanyakan apakah ia benar-benar yakin tidak ingin pindah ke Departemen Pendukung, sambil menekankan bahwa talenta khusus mendapatkan banyak keuntungan selain beasiswa, yang membuat Seon-woo menoleh ke arahnya.
Seonwoo tersenyum percaya diri dan menyatakan bahwa ia akan tetap menekuni sihir manifestasi setelah menyampaikan rasa terima kasihnya. Jawaban itu membuat Yo-ara terdiam dalam kebingungan dan keterkejutan karena ia tidak mampu memahami alasan Seonwoo begitu bersikeras memilih jalur yang jelas belum sepenuhnya ia kuasai. Saat Kim Seonwoo sedang sibuk membersihkan koridor, Seo Yun-a mendekatinya dengan langkah mantap. Ia tampak terkejut melihat seorang siswa melakukan pekerjaan seperti itu. Ia menyapanya dan Seonwoo mengangkat kepalanya lalu membalas dengan tenang. Seo Yun-a memanggilnya dengan penuh semangat menyebut nama Sunbae Kim Shin-wook karena mengira ia mengetahui namanya. Seonwoo segera meluruskan dengan senyum aneh, menjelaskan bahwa namanya Kim Seonwoo, bukan Shin-wook. Rasa ingin tahu muncul di wajah Seo Yun-a, lalu ia menanyakan alasan Seonwoo membersihkan tempat itu. Seonwoo menjawab singkat bahwa tempat tersebut kotor, sehingga ia memutuskan untuk membersihkannya. Jawaban itu membuat mata Seo Yun-a berbinar penuh kekaguman. Ia merapatkan kedua tangannya dan memuji kebaikan serta moral mulia Seonwoo, menggambarkannya sebagai orang yang luar biasa. Ia berpamitan dengan senyum cerah sambil mendoakan hari yang menyenangkan, lalu meninggalkan tempat itu. Begitu ia menjauh, raut wajah Seo Yun-a berubah menjadi datar dan penuh kebosanan. Dalam hatinya, ia menilai bahwa apa yang dilakukan Seonwoo tidak ada gunanya di permukaan. Namun tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul di hadapan Seonwoo, mengumumkan bahwa ia telah menyelesaikan pencapaian Snail Bride dan menerima hadiah 1000 poin. Seonwoo tersenyum sinis, membayangkan betapa sulitnya menjelaskan bahwa ia membersihkan hanya demi pencapaian tersebut. Ia menyelesaikan pekerjaannya, mengambil ember, lalu pergi dengan perasaan puas karena telah mendapatkan poin. Pada saat itu, seorang siswa tampak mengintipnya dari balik dinding dengan senyum misterius. Suasana kemudian berpindah ke ruang kuliah, di mana guru sedang menjelaskan berbagai jenis monster sambil menampilkan citra 3 dimensi dari monster yang tampak mengerikan. Ia menerangkan adanya tipe manusia, binatang, terbang, serta banyak klasifikasi lainnya. Ia kemudian berhenti pada satu poin penting dan menekankan bahwa yang paling berbahaya di antara semua jenis itu adalah yang terdemoni. Guru itu mengajukan pertanyaan kepada para siswa mengenai alasan mengapa makhluk-makhluk tersebut begitu berbahaya. Seonwoo mengangkat tangannya dan menjawab dengan yakin bahwa hal itu karena mereka tidak dapat dibedakan dari manusia, kecuali jika mereka sendiri melepaskan penyamarannya atau berada di ambang mengamuk. Guru tersebut memuji jawabannya dan menambahkan bahwa mereka adalah kejahatan mutlak yang berakar di masyarakat, meminum darah manusia, dan mengendalikan monster. Ketika guru menjelaskan betapa sulitnya mendeteksi keberadaan mereka tanpa peralatan khusus, Seonwoo mulai melirik ke sekeliling dengan curiga, memikirkan kemungkinan adanya makhluk terdemoni di antara mereka. Ia teringat peristiwa dalam novel asli, di mana sebuah insiden besar seharusnya terjadi di akhir minggu ini saat makhluk terdemoni muncul untuk pertama kalinya. Itu adalah kejadian di mana Lee Seo-jun akan mengalahkan musuh meskipun masih berstatus siswa, lalu namanya menjadi tajuk utama sebagai pahlawan. Meskipun Seonwoo yakin Seo-jun akan mampu menangani situasi tersebut, rasa cemas terus menghantuinya. Ia membayangkan bayangan naga jahat sambil memikirkan perlunya memeriksa potensi bahaya di sekitar sebagai langkah pencegahan. Namun ia kemudian dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ia membutuhkan uang jika ingin ikut serta dalam aktivitas luar bersama Lee Seo-jun. Beberapa waktu kemudian, Seonwoo duduk di kamarnya sambil berlatih meditasi untuk mengolah mana, dikelilingi aura hijau yang berpenar lembut. Notifikasi sistem muncul memberitahunya bahwa mana meningkat sebesar 0,02 dengan tambahan 0,03 berkat efek Trade Nature's Blessing, dan efisiensi trade tersebut juga meningkat 12%. Ia membuka mata dengan rasa puas, menyadari bahwa seluruh latihan di waktu luangnya akhirnya mulai membuahkan hasil dan jumlah mana yang ia kumpulkan kini cukup layak. Ia bangkit dengan semangat ketika jendela baru muncul, mengumumkan bahwa peringkat Trade Nature's Blessing telah naik ke tingkat 2. Tidak hanya itu, efek aktif dari trade tersebut juga terbuka dengan nama Nature's Heart. Seonwoo tersenyum penuh kemenangan, menegaskan dalam hatinya bahwa membeli trade ini adalah keputusan yang sepenuhnya benar. Ia membaca detail kemampuan baru itu dengan keterkejutan. Nature's Heart mampu meningkatkan kecepatan pemulihan mana hingga 1000% selama 1 menit dengan waktu tunggu 24 jam. Ia menyadari bahwa ini adalah
kartu truf yang bisa ia gunakan dalam situasi genting untuk menutupi kekurangan mana yang ia miliki. Kim Seon-woo berdiri, menatap jendela sistem dengan senyum puas, meyakinkan dirinya bahwa ia memang ditakdirkan untuk jenis sihir ini. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika ingatannya kembali pada kejadian memalukan dengan guru sihir pendukung yang sempat menggenggam tangannya dan memohon dengan antusias agar ia pindah ke departemennya. Seon-woo menghela napas kesal, mengakui bahwa godaan beasiswa tersebut memang sangat besar. Ia membuka rekening banknya dan langsung terkejut oleh kenyataan pahit. Saldo yang ia miliki bahkan tidak melebihi 30.801, membuatnya sadar dengan getir bahwa kehidupan sebagai siswa berarti kebangkrutan yang terus-menerus. Ia mulai memikirkan dengan serius cara cepat untuk mendapatkan uang, mempertimbangkan apakah ada pekerjaan jangka pendek yang bisa ia lakukan. Ia meninjau beberapa opsi seperti memasuki dungeon dan berburu monster untuk menjual hasilnya, tetapi segera menyingkirkan ide itu karena risikonya terlalu besar. Ia lalu memikirkan pendakian menara, merasa yakin mampu menangani lantai-lantai bawah. Namun kendala utama muncul karena ia masih di bawah umur dan belum memiliki lisensi penyihir, sehingga secara hukum ia tidak bisa memasuki menara. Tiba-tiba sebuah ide jenius terlintas di benaknya. Adegan kemudian berpindah ke ruang guru, di mana para pengajar sedang berbincang dengan penuh kekaguman tentang seorang siswa rajin yang belakangan menarik perhatian mereka. Seorang guru menyebut Kim Seon-woo dari tahun kedua menyoroti kebiasaannya datang pagi-pagi untuk membersihkan lorong secara sukarela. Guru lain memuji tingkat fokusnya yang tinggi dan partisipasinya yang aktif di kelas, menggambarkan sikapnya sebagai sesuatu yang mengagumkan. Guru perempuan itu tertawa bangga, menganggap hal tersebut sebagai ciri khas siswa Departemen Manifestasi. Ia juga mengenang dengan senang bagaimana guru pendukung mencoba membujuknya pindah, namun ia tetap yakin akan loyalitas Seon-woo terhadap departemennya. Semua guru sepakat bahwa kehadiran siswa yang rajin dan baik seperti itu terasa menyegarkan di masa sekarang. Sementara itu, Seon-woo justru tertawa terbahak-bahak sendirian di lorong, menyebut dirinya seorang jenius. Ia baru saja memperoleh pencapaian Student Beloved by Teachers beserta hadiah 2.000 poin, membuatnya diliputi euforia kemenangan. Ia membuka toko poin dan mulai mencari item tertentu. Ia menemukan apa yang ia cari dan membeli sebuah item seharga 10.000 poin, yang merupakan batas maksimum pembeliannya. Ia duduk sambil merenungkan rencana liciknya untuk memeras setiap manfaat dari investasi tersebut sekaligus menghasilkan uang. Sabtu pagi pun tiba. Seon-woo berdiri di depan sebuah bangunan menjulang tinggi dengan pakaian sipil dan kacamata hitam. Ia mendekati penjaga yang memintanya menunjukkan lisensi penyihir. Dengan penuh percaya diri, ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dan menyerahkannya. Memperkenalkan diri sebagai Kim Jin-woo, seorang penyihir peringkat C berusia 25 tahun. Penjaga itu memeriksa kartu tersebut yang menampilkan foto Seon-woo dengan wajah lebih dewasa dan berkacamata. Penjaga itu menatap Seon-woo lalu kembali memeriksa kartu identitas di tangannya dengan penuh kecurigaan, sementara jantung Seon-woo berdegup kencang menahan ketegangan. Di balik kacamata hitam, pandangannya bergerak gelisah, khawatir penyamarannya terbongkar. Namun setelah memastikan data yang tertera sesuai, penjaga tersebut mengembalikan kartu itu dan menyatakan bahwa identitas penyihir bernama Kim Jin-woo valid. Ia bahkan menyambutnya dengan senyum ramah. Seon-woo akhirnya bisa mengembuskan napas lega. Ia mengucapkan terima kasih dan melangkah masuk ke dalam menara sambil menyeka keringat di dahinya. Dalam hati ia bersyukur karena penyamarannya tidak terungkap. Ia kembali mengagumi kartu identitas palsu yang beberapa hari lalu ia beli dari Point Shop, sebuah benda yang memungkinkannya berpura-pura menjadi penyihir dewasa berlisensi. Ia teringat saat menekan tombol pembelian untuk kartu tersebut, sebuah item mahal seharga 10.000 poin. Kartu itu muncul dengan cahaya berpendar. Benda tersebut bukan pemalsuan biasa, melainkan lisensi khusus dengan formula sihir unik yang tidak bisa dideteksi atau ditiru, memberinya penyamaran sempurna. Ia mengenakan kacamata sihir yang mengubah warna mata dan fitur wajahnya, lalu menatap pantulannya dengan penuh keyakinan, memastikan penyamarannya kini benar-benar tanpa celah. Ia bergerak menuju tujuannya sambil meninjau jadwal. Setelah menyelesaikan urusan di menara, ia berencana langsung menuju Sungai Han, tempat Lee Seo-jun dijadwalkan menghadapi monster yang dikenal sebagai Mine. Tepat pukul 9.30, ia melewati gerbang raksasa dan sistem menyambutnya sebagai Kim Jin-woo saat ia memasuki Tower of Proof. Ia berdiri di atas platform teleportasi sihir, sementara jendela sistem menunjukkan bahwa ia bisa memasuki hingga lantai 27 dan meminta tujuan.
Ia memilih lantai 10, lalu menerima peringatan bahwa lantai tersebut sudah pernah dibersihkan dan hadiah yang diperoleh akan rendah. Sonwoo hanya tersenyum tenang, tidak terganggu oleh peringatan itu, karena tujuannya memang bukan hadiah biasa seperti yang dicari kebanyakan orang. Cahaya menyala dan tubuhnya berpindah melalui gerbang yang berfungsi sebagai jalur antar lantai menara. Di dunia ini terdapat banyak jenis menara, dengan tingkat kesulitan yang berbeda tergantung kekuatan monster dan kerumitan jebakan di dalamnya. Sonwoo tiba di lantai 10 Tower of Proof, menara yang pernah muncul dalam kisah sampingan novel asli. Meski tergolong lantai rendah, banyak guild menghindarinya karena tingkat kesulitannya yang tidak lazim dan strukturnya yang rumit. Belum sempat melangkah jauh, sebuah monster besar dengan 3 mata merah menyala muncul dari kegelapan. Makhluk itu menerjang dengan buas, tetapi Seonwoo sudah siap. Ia melepaskan sihirnya dengan presisi dan menjatuhkan monster itu seketika, menyadari bahwa monster di tempat ini relatif lemah. Sebuah notifikasi muncul yang menandakan pencapaian perburuan pertama dengan hadiah 1000 poin. Ia menepuk tangannya dengan santai. Ia menoleh ke sekeliling dengan senyum lebar dan akhirnya memahami alasan para guild menghindari menara ini. Monster-monsternya memang lemah, tetapi tempat ini dipenuhi jebakan serta formula sihir tingkat tinggi, menjadikannya lokasi yang sangat cocok untuk kemampuan analisis sihir miliknya. Ia memeriksa jam tangannya dan memperkirakan bahwa sisa waktu masih cukup untuk menyelesaikan tempat ini, lalu menghadiri jadwal berikutnya. Sementara itu, di sekitar Sungai Han, kerumunan orang berkumpul padat meski tidak ada festival apapun. Yongjun dan Lee Seojun berada di tengah keramaian tersebut. Yongjun mengusulkan untuk mengambil foto kenang-kenangan karena mereka sudah berada di sana, membuat Seojun sedikit terkejut. Meski sang pahlawan tampak ragu, temannya menariknya mendekat dan mengambil swafoto yang santai, mengabadikan momen itu. Kembali ke dalam menara, Sonwoo mengalahkan monster lain yang menjatuhkan sebuah permata sihir merah berkilau. Ia terkesima oleh keberuntungannya dan mengambil permata itu dengan rasa puas, merasa setidaknya benda itu cukup untuk menutup biaya transportasi. Ia berhenti di depan dinding yang tampak biasa saja, tetapi pengalamannya mengatakan bahwa apa yang ia cari berada tepat di sana. Ia menempelkan tangannya pada satu titik tertentu. Begitu tersentuh, cahaya terang memancar dan sebuah pesan muncul yang menandakan terbukanya pencapaian ahli pemecah penghalang. Sebuah pintu rahasia terbuka di dinding tersebut disertai hadiah tambahan 2000 poin. Sonwoo memasuki lantai tersembunyi Tower of Proof yang dikenal sebagai dunia fantasi. Ia merasakan mana misterius mengalir dengan padat di sekelilingnya. Notifikasi baru muncul yang mengumumkan pencapaian penjelajah rahasia dengan hadiah besar 5.000 poin. Senyum lebarnya semakin mengembang karena ia akhirnya menemukan apa yang ia cari. Kim Jin-woo berdiri di tengah aula rahasia, siap memanen keuntungan yang tidak diketahui siapapun selain dirinya. Sebuah patung megah menjulang tinggi. Suaranya menggema memenuhi aula saat menatap Seonwoo dan mempertanyakan kemampuannya untuk membuktikan nilai dirinya di antara para pendaki. Setelah kalimat itu berakhir, cahaya kuat dan menyilaukan tiba-tiba muncul, membuat Kim Seonwoo terkejut. Pemandangan pun berubah seketika menjadi taman indah yang dipenuhi peri bunga yang berterbangan dengan tawa polos. Namun di balik penampilan menggemaskan itu, Seonwoo yang menyamar langsung menyadari jati diri mereka sebagai monster Seang. Makhluk-makhluk penipu ini tidak selemah yang terlihat. Begitu melihat manusia, mereka berubah menjadi monster ganas dan menyerangnya tanpa ampun. Kim Seonwoo segera menembakkan sinar sihir dan menjatuhkan salah satu peri. Ia mengumpulkan mana di tangannya, menyadari bahwa kecepatan adalah kunci bertahan hidup di tempat ini. Ia melepaskan sihirnya bertubi-tubi, merobohkan para peri satu persatu dan menebar kepanikan di antara yang tersisa. Tiba-tiba ia menghentikan serangannya dan mendekati salah satu lingkaran sihir di tanah. Ia menyadari bahwa memusnahkan semuanya tidak akan membuka jalan untuk menyelesaikan lantai ini. Ia memahami inti tantangan tersebut. Keunggulannya bukan pada kekuatan fisik, melainkan pada kemampuan unik yang tidak dimiliki orang lain. Ia mengaktifkan Trade Interloper Benefits, membuat formula sihir kompleks muncul dan terurai di hadapannya. Kata-kata terbentuk menuntutnya membuktikan kemampuan menafsirkan formula itu, dan ia melakukannya dengan mahir. Senyum percaya diri terukir di wajahnya saat solusi tampak jelas, menegaskan bahwa keistimewaannya terletak pada kemampuan membaca dan memecahkan formula tersebut. Ia meledakkan energi sihirnya untuk menandai keberhasilannya dalam ujian itu, memanfaatkan seluruh kemampuan yang ia peroleh sebagai seorang interloper di dunia ini.
Sistem pun mengumumkan terbukanya pencapaian yang diakui oleh Tower of Proof beserta hadiah besar 10.000 poin. Saat ia berdiri di hadapan patung dalam kemenangan, ia menerima berkah khusus berupa Tower Proof Trade of Deng dari menara tersebut. Jalur menuju lantai tersembunyi, dunia fantasi pun terbuka. Di sana ia menemukan harta sejati berupa jiwa naga merah, sebuah buku sihir, serta benih dan ramuan suci. Jendela-jendela sistem bermunculan mengumumkan peningkatan besar pada sihir, kecepatan pemulihan mana, dan kekuatan sihirnya. Kim Seon-woo merayakan keberhasilan itu dengan penuh kegembiraan karena rencananya akhirnya berhasil. Kembang api menyala sebagai tanda keberhasilan menaklukkan lantai tersembunyi. Di luar menara, Yongjun menatap kembang api tersebut dan menyadari bahwa peristiwa sesungguhnya akan segera dimulai. Lee Seo-jun menghentikan Yongjun untuk menunjukkan sesuatu yang aneh pada foto yang mereka ambil. Dalam foto itu, mereka tersenyum, tetapi latar belakangnya menyembunyikan rahasia mengerikan. Ia meminta temannya memperhatikan lebih saksama, memperlihatkan seorang pria bertopi dengan sorot mata yang memancarkan bahaya yang terasa familiar. Yongjun terperangah membayangkan kemungkinan bahwa mata itu milik seorang demonist. Pria dalam foto tersebut memang manusia yang bersembunyi di tengah kerumunan dengan mata yang mengkhianati sifat buasnya. Di sebuah gang gelap, demonist itu terhuyung dan menggeliat kesakitan. Sementara jarum jam terus mendekati pukul 9.30. Di kejauhan, Seon-woo yang masih menyamar berdiri mengamati situasi itu dengan kecemasan yang sangat mendalam. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba, tetapi Seo-jun belum juga muncul. Keringat mulai mengalir deras saat Seon-woo memikirkan dilema yang dihadapinya. Ini bukan sekadar peristiwa sampingan, melainkan kejadian utama dalam alur cerita. Campur tangan yang ceroboh berpotensi menghancurkan urutan peristiwa sepenuhnya. Di tengah jalan, seorang demonist menabrak seorang mahasiswa. Mahasiswa itu dengan cemas menanyakan keadaannya. Di balik kacamata penyamarannya, mata Seon-woo membelalak saat menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Tanpa peringatan, demonist itu melancarkan serangan brutal secara tiba-tiba, menembus dada mahasiswa tersebut hingga darah menyembur keluar. Tubuh korban tersentak oleh rasa sakit dan keterkejutan. Dengan satu hantaman keras, demonese itu melemparkan mahasiswa tersebut menjauh di hadapan orang-orang yang diliputi teror. Tubuh korban jatuh menghantam tanah dengan keras sambil menjerit kesakitan. Seketika aura gelap meledak dari tubuh demonist itu. Pakaian yang dikenakannya terkoyak, memperlihatkan tubuh berotot yang dipenuhi energi iblis dalam jumlah besar, menandai transformasinya secara penuh. Monster itu lalu mengalihkan pandangannya ke seorang gadis di dekatnya. Bayangan mengerikan menyelimuti tubuh gadis tersebut. Jeritan panik pun pecah di antara kerumunan yang akhirnya menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan demonist yang mengamuk. Orang-orang segera berteriak meminta pertolongan dan melaporkan kejadian itu. Sun-woo tidak ragu sedetik pun. Ia langsung melesat dengan kecepatan kilat menuju monster tersebut. Pada saat itu juga, ia memutuskan untuk mengabaikan skenario asli cerita. Prioritasnya kini adalah menyelamatkan nyawa. Ia menerjang ke arah monster dengan sorot mata penuh tekad, bertekad melindungi orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Di tempat lain, seorang agen pasukan khusus Asosiasi Penyihir memastikan keabsahan laporan begitu melihat foto yang diambil oleh para mahasiswa. Ia yakin bahwa mata merah itu milik demonist berbahaya. Yongjun mengonfirmasi kepada agen tersebut bahwa target terlihat di sekitar lokasi. Agen itu segera menyadari skala bencana yang mungkin terjadi. Area tersebut dipenuhi orang karena acara ramai, dan jenis monster ini akan semakin kuat seiring bertambahnya darah yang dikonsumsinya. Lee Seo-jun terkejut saat merasakan energi iblis yang mengerikan. Sang agen juga merasakan aliran mana yang sangat besar, memastikan lokasi pertempuran, lalu bergerak menuju tempat itu dengan kecepatan maksimum. Kembali ke medan pertempuran, kekacauan masih berlangsung. Orang-orang panik dan tidak tahu apakah area tersebut aman. Tiba-tiba, monster raksasa itu muncul di hadapan gadis yang ketakutan hingga tubuhnya membeku di tempat. Monster itu mengangkat tinju besarnya untuk menghantamnya di tengah jeritan putus asa. Pada saat itu, sebuah meja yang terbalik secara kebetulan melindungi gadis tersebut. Seon-woo bersyukur karena gadis itu masih selamat. Gadis itu segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri, dan Seon-woo menyadari bahwa monster itu memang berniat menjadikannya target. Seon-woo dengan cepat menganalisis lawannya dan menyadari bahwa ia sedang menghadapi demonized setidaknya peringkat B.
Serangan langsung berarti bunuh diri. Ia pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh mana yang dimilikinya ke dalam satu serangan. Ia memusatkan energi dan membidik titik lemah monster dengan presisi tinggi. Sebuah sinar sihir dahsyat meluncur dan menghantam kepala monster itu secara langsung, memicu ledakan keras. Sonwoo terkejut ketika wajah monster yang terbakar muncul dengan setengah bagian kepala hancur. Di dalam hatinya, ia menjerit putus asa karena menyadari kesalahan fatal. Topengnya hancur, tetapi otak monster itu tidak sepenuhnya musnah. Monster yang mengamuk itu kembali menerjang dengan energi ungu destruktif, memaksa Seonwoo mundur dan menghindar dengan susah payah. Dengan senyum tegang, Seonwoo menyadari bahwa kartu truf yang ia simpan untuk nanti kini harus digunakan. Ia tidak memiliki pilihan lain. Cahaya biru terang tiba-tiba memancar dari tubuhnya, menandai aktivasi efek Nature's Heart yang meningkatkan kecepatan pemulihan mana hingga 1000% selama 1 menit sebagai persiapan ronde penentuan. Kim Sonwoo yang masih menyamar melesat dengan kecepatan kilat, melepaskan bola-bola energi biru yang bersinar. Dalam momen krusial, ia menghujani monster itu dengan rentetan serangan sihir. Ia bertekad bahwa meskipun tidak bisa membunuhnya dalam 1 menit, setidaknya monster itu akan dibuat setengah mati. Serangan-serangan tersebut menghantam tubuh monster dengan akurat, memicu ledakan beruntun yang mengguncang area sekitar. Monster itu terhuyung mundur akibat hantaman tersebut, sementara Seonwoo terus menyerang tanpa henti, memanfaatkan setiap detik yang tersisa. Seonwoo terengah-engah tetap menekan lawannya. Dengan fokus penuh, ia mengarahkan serangan sihir terkonsentrasi langsung ke kepala monster. Serangan itu mengenai sasaran dan membuat monster meraung kesakitan. Seonwoo merasa puas dengan performanya, berpikir bahwa jika ia bisa mempertahankan ritme ini, kemenangan ada di tangannya. Namun tiba-tiba, cahaya biru di sekelilingnya memudar. Ia terkejut saat menyadari bahwa 1 menit itu telah berakhir. Ia mencoba mengumpulkan mana kembali, tetapi tubuhnya tidak merespons. Pada saat yang sama, monster itu kembali menegakkan tubuhnya dan mulai melangkah mendekat dengan perlahan dan mengancam, matanya berkilat penuh kejahatan. Di detik kritis tersebut, agen pasukan khusus asosiasi penyihir muncul dan menebas kepala demonized itu. Kepala raksasa monster tersebut terjatuh ke tanah. Pupil mata Seonwoo melebar karena terkejut. Agen Yongjun dari pasukan khusus menyatakan bahwa situasi telah berhasil dikendalikan sambil melangkah maju dengan tenang. Agen tersebut mengucapkan terima kasih kepada Seonwoo karena intervensinya telah mempermudah misi. Ia lalu dengan sopan meminta Seonwoo menunjukkan lisensi penyihirnya untuk verifikasi dan pemberian hadiah. Seonwoo menyerahkan kartu palsu itu dengan penuh percaya diri. Agen tersebut memeriksanya dengan ekspresi terkejut, mencatat bahwa peringkatnya C, padahal dari performanya ia mengira setidaknya peringkat yang lebih tinggi. Sunwoo terkejut melihat kedatangan Yongjun dan Lee Seojun di lokasi kejadian. Dalam hati, ia menyalahkan Seojun karena keterlambatannya. Ia mengamati mereka dengan senyum tegang ketika Seojun mulai merasakan sesuatu yang aneh saat memandang Seonwoo yang menyamar, merasa seolah pernah melihatnya sebelumnya. Seojun kemudian menanyakan apakah penyihir di hadapannya mengenal seseorang bernama Kim Seonwoo, seorang mahasiswa akademi sihir. Yongjun juga menambahkan bahwa orang di depan mereka terlihat mirip dengan Seonwoo dan bertanya apakah mereka memiliki hubungan keluarga. Seonwoo menyangkal mengenal nama tersebut dan menyatakan bahwa ia baru pertama kali mendengarnya. Agen itu segera memotong situasi, meminta para mahasiswa pergi dan berhenti mengganggu penyihir tersebut. Ia kembali berterima kasih kepada Seonwoo karena bantuannya yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Seojun terus menatap Seonwoo dengan tatapan penuh curiga. Seonwoo merasa tegang dan menyampaikan kepada agen bahwa ia hanya menjalankan kewajibannya. Ia membungkuk sebagai tanda hormat dan berpamitan, sambil mengucapkan terima kasih karena agen tersebut telah menyelamatkan nyawanya. Agen itu memberitahukan bahwa para reporter dan petugas lain sedang menuju lokasi untuk menangani kekacauan yang tersisa. Pada saat itu, sebuah jendela sistem muncul mengumumkan partisipasi Seonwoo dalam penaklukan penjahat peringkat B bernama Jang Han, membuatnya terkejut. Kemudian sebuah pesan peringatan muncul menyatakan bahwa telah terdeteksi sedikit perubahan dalam alur cerita asli. Sebagai kompensasi, ia memperoleh 5.300 poin, membuat Seonwoo diliputi kecemasan tentang seberapa jauh ia telah menyimpang dari jalur semula. Kejutan tidak berhenti di situ. Sistem kembali mengumumkan peningkatan kausalitas sebesar 0,2 poin. Seonwoo membaca penjelasan mengenai kausalitas dengan penuh keheranan. Poin tersebut diperoleh saat menyelesaikan peristiwa utama dan jumlahnya meningkat sebanding dengan besarnya perubahan yang terjadi pada cerita.
Poin kausalitas dapat digunakan untuk mengaktifkan otoritas tertentu. Seon-woo terdiam memikirkan kemungkinan bahwa kali ini ia benar-benar bisa menyelamatkan Lee Seo-jun, terlebih setelah melihat keterangan bahwa jika kausalitas mencapai 100 poin, ia akan memperoleh kemampuan Deus Ex Machina yang memungkinkan dirinya mewujudkan apapun yang diinginkan. Sebuah pertanyaan besar langsung terlintas di benaknya. Apakah kemampuan itu merupakan tiket untuk kembali ke dunia aslinya? Namun, ia segera meneguhkan tekadnya. Ia menyadari bahwa keraguan bukan lagi pilihan. Ia harus melindungi Lee Seo-jun dan mengumpulkan lebih banyak poin kausalitas. Ia pun memutuskan untuk mulai terlibat aktif dalam alur cerita demi mengubah takdir. Alur pikirannya terhenti ketika terdengar notifikasi bank yang mengabarkan masuknya hadiah sebesar 15 juta won sebagai imbalan atas penaklukan Demonized. Ia tercengang dengan cepatnya proses tersebut. Seon-woo menatap tombak barunya dan memutuskan bahwa setelah melalui hari yang melelahkan dan penuh peristiwa, ia lebih baik menggunakan uang itu untuk beristirahat dengan layak di tempat yang nyaman daripada kembali ke asrama. Pandangannya tertuju pada Hanung Hotel yang mewah, destinasi eksklusif para penyihir bintang. Saat melangkah memasuki lobi yang megah, ia teringat bahwa grup Hanung adalah konglomerasi global dengan kekuatan dan kekayaan besar serta memiliki peran penting dalam cerita asli. Staf hotel menyambut tamu VIP dengan penuh hormat di pintu masuk. Pada saat yang sama, Han Se-jin, wakil presiden grup dan kandidat utama penerus, muncul dan menerima salam dari para stafnya. Asistennya melaporkan bahwa adik perempuannya ingin bergabung untuk makan malam. Membuatnya terkejut. Se-jin teringat pada adiknya, Han Se-yeon, yang sudah lama tidak ia temui dan menyetujui permintaannya. Di saat bersamaan, Seon-woo juga mengingat karakter bernama Si Se-yeon dalam novel tersebut. Seon-woo duduk di kamar mewahnya sambil meninjau hasil rampasannya. Ia memutuskan untuk menjual tombak karena terlalu mencolok dan tidak bisa digunakan dengan bebas. Gulungan penguat ia simpan karena akan berguna di kemudian hari. Adapun biji tanaman herbal suci dan 5 herba lainnya, ia berencana menjualnya secara khusus kepada Si Se-yeon. Ia berbaring dan memikirkan bahwa ia harus menunggu hingga besok untuk menjalankan rencananya. Keesokan paginya, matahari terbit disertai berita besar. Berbagai saluran menyiarkan laporan tentang seseorang yang baru saja menarik perhatian publik setelah berhasil membersihkan lantai tersembunyi menara pembuktian. Berita itu menyebutkan bahwa individu tersebut yang hanya seorang penyihir Seang mengejutkan publik dengan menaklukkan Demonized yang mengamuk di Taman Sungai Han tepat setelah keluar dari menara. Asosiasi penyihir menyampaikan pujian atas kepahlawanan penyihir bernama Kim Jin-woo dan mengumumkan bahwa peringkatnya sedang ditinjau untuk kemungkinan kenaikan. Di jalanan, orang-orang membicarakan dengan takjub bagaimana ia bertarung sendirian melawan Demonized di tengah situasi kacau. Tiba-tiba, notifikasi membanjiri Seon-woo. Sistem mengumumkan pencapaian pahlawan kecil, rasa terima kasih dari 2 juta warga atas keberaniannya, serta meningkatnya rasa ingin tahu banyak karakter terhadap dirinya. Dalam satu berita saja, ia memperoleh 21.000 poin. Seon-woo memutuskan untuk memanfaatkan momentum ini dengan mengunjungi Hanung Pharmaceuticals dan menemui Han Se-yeon, mengingat identitasnya kini telah mendapat pengakuan tertentu. Saat memasuki perusahaan, ia langsung menarik perhatian para pegawai wanita yang mengenalinya dan mulai berbisik tentang ketampanannya serta bagaimana penampilannya sesuai dengan yang mereka lihat di televisi. Seon-woo merasa cukup menikmati ketenaran mendadak ini saat melangkah percaya diri di koridor. Namun, langkahnya mendadak terhenti saat ia melihat seorang pria tertentu di hadapannya. Pria itu adalah Jang Sugi, penyihir peringkat S yang dikenal sebagai pedang keluarga Hanung. Seon-woo diliputi kegelisahan, bertanya-tanya mengapa sosok setingkat ini berada di sini dan apakah kedatangannya ditujukan khusus untuk dirinya. Ia mengumpulkan keberanian dan memperkenalkan diri sebagai Kim Jin-woo, menyampaikan niat untuk menjual herba obat yang ia peroleh dari menara serta meminta agar direktur menilainya secara langsung. Di dalam ruangan, Han Se-yeon, putri bungsu keluarga tersebut, memegang bungkusan herba sambil mengungkapkan kekagumannya bahwa sosok yang tengah menjadi pusat perhatian datang menemuinya. Namun ketertarikannya pada herba itu jauh lebih besar. Ia menyadari bahwa tanaman tersebut tidak memiliki akar mana dasar, tetapi tetap memancarkan energi kuat. Dengan tatapan serius dan penuh rasa ingin tahu, ia memastikan bahwa herba ini akan sulit ditangani, tetapi tidak diragukan lagi merupakan bahan luar biasa. Lalu menanyakan bagaimana Seon-woo menemukan kegunaannya.
Kim Seon-woo terus berbicara dengan penuh keyakinan, menjelaskan bahwa ia telah lama mempelajari bidang pengobatan. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa herba suci yang dimilikinya bukanlah tanaman biasa, melainkan bahan obat yang sangat spesial. Ia menjelaskan bahwa herba tersebut memiliki kemampuan unik untuk memperkuat efek bahan lain secara signifikan, tetapi tidak memiliki efek penyembuhan jika digunakan sendiri. Ia menambahkan bahwa masalah utamanya adalah belum ada orang yang mampu menanganinya, karena metode pengolahannya sangat sulit dan kompleks. Han Se-yeon mendengarkan dengan saksama. Meskipun tidak sepenuhnya yakin dengan semua penjelasannya, ia mengakui bahwa solusi terbaik adalah menyerahkan herba tersebut kepada seorang apoteker jenius. Ia kemudian menanyakan secara langsung syarat apa yang diajukan Seon-woo untuk menutup kesepakatan. Seon-woo mengangkat tangannya dengan 5 jari, meminta uang muka sebesar 500 juta won, serta kepemilikan 0,005% saham Hanung Pharmaceuticals. Han Se-yeon terkejut oleh permintaan berani tersebut dan tertawa kagum, menyadari bahwa meski angkanya terlihat kecil, nilai persentase itu sangat besar mengingat skala grup mereka. Seon-woo menanggapi dengan tenang bahwa saham lebih bernilai daripada uang tunai, menegaskan bahwa begitu herba suci itu dipasarkan, perusahaan akan mampu memonopoli pasar farmasi sepenuhnya. Han Se-yeon menolak mentah-mentah permintaan saham tersebut dan menyatakan bahwa kepemilikan adalah garis merah, lalu memintanya mengajukan alternatif. Seon-woo tersenyum tipis karena telah memperkirakan penolakan itu dan mengajukan syarat pengganti. Ia meminta keanggotaan VIP dalam lelang bawah tanah rahasia serta komisi untuk perusahaan dalam pembuatan ramuan dan pengamanan barang-barang yang ia butuhkan. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya jasa akan ia tanggung sendiri. Namun ia kembali mengejutkan Han Se-yeon dengan satu syarat tambahan, yaitu meminta dirinya menjadi utusan khusus untuk menjalankan perintah-perintahnya. Sebagai imbalannya, ia akan mengungkap kelemahan fatal milik kakak Wakil Presiden Han Se-jin. Mata Han Se-yeon membelalak karena terkejut dan terguncang oleh keberanian sekaligus bahaya dari tawaran tersebut. Seon-woo menghadapkan perempuan itu pada kenyataan tentang dirinya, dengan tegas menunjukkan bahwa ambisinya adalah menguasai seluruh grup Hanung. Ia memperingatkannya secara serius bahwa sikap acuh tak acuh yang ia tunjukkan sekarang berpotensi menghancurkan keluarganya sendiri di masa depan, dan memintanya untuk benar-benar mendengarkan. Di layar, laporan berita yang memuji kepahlawanan Mage Kim Jin-woo pun berakhir. Di sebuah tempat gelap, Baekgang membicarakan kematian Jang Han sambil mengakui bahwa sebenarnya mereka bisa mencegah kejadian itu. Amarahnya meledak ketika ia menghantam meja dengan kepalan tangan, menegaskan bahwa mereka jelas mampu menyelamatkannya. Rekannya mencoba menenangkannya dengan mengingatkan bahwa perintah untuk tidak ikut campur datang langsung dari orang itu. Ia membenarkan keputusannya dengan alasan bahwa membantu rekan yang mengamuk di tengah kerumunan, manusia hanya akan membahayakan mereka semua dan membongkar penyamaran. Baekgang tetap tidak terima dan berteriak penuh duka dan kemarahan, mempertanyakan sampai kapan mereka harus terus hidup bersembunyi di balik bayangan. Dengan mata menyala penuh dendam, ia bersumpah akan membunuh bajingan bernama Kim Jin-woo itu sendiri. Rekannya bertanya dengan dingin apakah ia benar-benar yakin, sambil mengingatkan bahwa Jin-woo kini sangat dekat dengan klien khusus mereka. Baekgang menjawab dengan nada mengejek dan penuh keyakinan, mempertanyakan apakah rekannya tidak memahami identitas dan bahaya sebenarnya dari klien mereka. Pada malam hari, Han Se-yeon tiba di kantor pusat perusahaan dan mendapati kakaknya Se-jin sudah menunggunya di luar. Sosok yang oleh Baekgang digambarkan sebagai monster yang bisa membunuh keluarganya sendiri dengan senyum di wajahnya. Se-jin menyambutnya dengan senyum hangat yang terasa dibuat-buat, dan Han Se-yeon menyinggung betapa lamanya waktu sejak pertemuan terakhir mereka. Mereka masuk ke dalam mobil bersama, lalu Se-jin berpura-pura tertarik dan menanyakan apakah pekerjaan di perusahaan berjalan lancar. Se-yeon menghela napas dan mengakui bahwa pekerjaannya berat serta menghadapi orang-orang adalah bagian yang paling melelahkan. Memanfaatkan keluhannya, Se-jin menyelipkan sindiran beracun dengan mengatakan bahwa ayah mereka terlalu terburu-buru menyerahkan saham perusahaan kepadanya di usia yang masih muda. Ia condong mendekat dan membisiki tawaran yang terdengar penuh perhatian sebagai seorang kakak, tetapi syarat keserakahan, menyarankan agar Se-yeon menyerahkan saham itu kepadanya jika beban tersebut terasa terlalu berat. Sebagai imbalan, ia berjanji akan mengangkatnya sebagai wakil presiden setelah ia mengambil alih jabatan presiden. Mendengar itu, Se-yeon menggenggam ponselnya erat-erat sambil menahan amarah dan rasa muak, memerintahkannya dalam hati agar berhenti main-main dengannya.
Kim Seon-woo menerima pesan dari Han Se-yeon yang menyatakan bahwa ia menyetujui syarat-syaratnya. Ia tersenyum puas saat membacanya, merasa bahwa penggunaan dua akun berbeda adalah langkah cerdas dan aman, serta pertemuannya dengan Han Se-yeon merupakan keputusan yang sepenuhnya tepat, terlebih karena perempuan itu juga membeli tombak darinya. Seon-woo teringat kembali detail pertemuan mereka dan menyadari bahwa Han Se-yeon memiliki tingkat kecerdasan tinggi, terbukti dari caranya segera memverifikasi kebenaran informasi tentang kelemahan kakaknya. Tak lama kemudian, notifikasi baru muncul di ponselnya. Pesan itu berisi konfirmasi dari Han Se-yeon bahwa ia bersedia menjadi perantara hanya selama 1 bulan, akan mengirim uang muka dan harga tombak hari itu juga, serta menanyakan apakah masih ada kebutuhan lain. Seon-woo segera membalas dengan permintaan agar ia membuatkan ramuan khusus dan tiket masuk ke arena bawah tanah rahasia. Seon menyetujui permintaan ramuan, tetapi menyebutkan bahwa ia memerlukan waktu dan akan menghubunginya kembali setelah siap. Seon-woo berkomentar bahwa meskipun ia bergerak dengan identitas Kim Jin-woo, para iblis tetap tidak berhenti mengusiknya. Ia menyadari kemiripannya dengan alur novel asli yang juga memuat jalur balas dendam. Ia duduk memikirkan langkah selanjutnya sambil menggunakan fungsi pencarian sistem untuk menemukan thread yang berguna. Daftar thread bertipe deteksi muncul di hadapannya, termasuk pendeteksi niat membunuh, indera keenam, dan mata dewa. Ia memilih thread pendeteksi niat membunuh peringkat A yang memungkinkannya merasakan setiap niat membunuh yang diarahkan kepadanya dalam radius 500 meter. Harganya sangat mahal, mencapai 50.000 poin. Meski demikian, ia tetap memutuskan untuk membelinya dan menganggapnya sebagai investasi penting demi melindungi nyawanya. Beberapa hari kemudian, Seon-woo yang menyamar kembali bertemu dengan Han Se-yeon. Perempuan itu menyerahkan ramuan yang ia minta, berupa eliksir mana peningkat peringkat B yang mampu meningkatkan kecepatan pemulihan mana hingga 500% selama 5 menit, namun menyebabkan kelelahan mana yang parah setelah efeknya berakhir. Seon menatapnya dengan curiga, diam-diam bertanya-tanya mengapa penyihir sekuat dirinya membutuhkan ramuan semacam itu. Ia dengan rasa ingin tahu menanyakan bagaimana Seon-woo bisa mengetahui dirinya dan kakaknya. Seon-woo menjelaskan bahwa ia telah memverifikasi informasi tentang kelemahan kakaknya melalui sumbernya sendiri. Seon menanggapi dengan serius bahwa informasi tersebut benar-benar mengejutkan. Seon teringat apa yang ia temukan tentang kakaknya Han Se-jin, yang sejak lama memiliki sisi gelap, namun tak pernah ia bayangkan akan mencapai tahap pembunuhan. Ia menyinggung adanya bukti komunikasi kakaknya dengan seseorang yang dicurigai sebagai iblis, lalu dengan terkejut menanyakan bagaimana Seon-woo mengetahui semua itu. Seon-woo hanya tersenyum penuh misteri sambil menjawab dalam hati bahwa semua itu berasal dari pengetahuannya tentang novel asli. Ia mengingat karakter Han Se-jin yang bersekutu dengan iblis karena keserakahan dan berubah menjadi tokoh antagonis. Seon-woo menawarkan untuk mengungkap lebih banyak informasi dengan imbalan 5% saham perusahaan. Seon langsung menolak dengan tegas dan memintanya berhenti bermain-main. Saat Seon-woo menanyakan tiket arena, Seon menjelaskan bahwa ia berhasil mendapatkannya. Tetapi tiket itu tidak dapat dipindahtangankan sehingga ia harus masuk bersama dirinya. Seon-woo melontarkan komentar sarkastik tentang pakaian penyamarannya yang langsung memancing kemarahannya. Seon kemudian menanyakan rencana Seon-woo dalam menginvestasikan uang yang ia peroleh. Seon-woo menjawab bahwa ia berniat melipat gandakannya. Seon mengira ia bermaksud berjudi dan langsung meluapkan amarah, memperingatkannya agar tidak menyia-nyiakan uang yang telah ia kirimkan. Seon-woo dengan dingin membenarkan dugaan itu, membuat Seon menganggapnya gila. Ia mengancam akan mengakhiri kerja sama mereka setelah 1 bulan berlalu. Pada saat itu, notifikasi sistem muncul yang menyatakan kekecewaan Han Se-yeon dan penurunan besar tingkat ketertarikannya terhadap Seon-woo. Seon-woo tidak peduli pada kemarahannya dan justru tersenyum penuh keyakinan di balik topeng kelinci yang ia kenakan. Ia meyakinkan dirinya bahwa saat mereka keluar dari arena nanti, kepercayaan yang ia peroleh darinya akan jauh lebih besar daripada yang hilang saat ini. Di arena bawah tanah rahasia, Kim Seon-woo yang menyamar berdiri mengenakan topeng kelinci untuk melakukan check-in. Ia mendengar seseorang menyambutnya sebagai anggota VVIP, sementara ia sepenuhnya menyadari identitas pria yang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian, seseorang mendekatinya dengan mengenakan topeng iblis merah, sosok yang dikenal di dunia bawah ini sebagai Haryong, penjahat peringkat S sekaligus penyelenggara arena berdarah tersebut. Seon-woo membungkuk dengan sopan palsu sambil berpikir bahwa kehadiran Haryong di tempat itu wajar karena ia adalah penyelenggaranya. Haryong mengucapkan harapan agar mereka menikmati waktu mereka di sana dengan senyum penuh niat jahat di balik topengnya, lalu pergi.
Seonwoo memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlibat dengannya. Saat itu Han Se-yeon berjalan di samping Seonwoo di tengah kerumunan yang penuh antusiasme, merasakan suasana arena yang bising dan membakar adrenalin. Seonwoo menjelaskan bahwa antusiasme berlebihan itu memiliki alasan kuat, yaitu kehadiran petarung terkenal bernama Yang Hongju. Se-yeon menanyakan nama itu dan Seonwoo menjelaskan bahwa ia adalah petarung paling populer saat ini. Ia menambahkan bahwa Yang Hongju merupakan seorang penyihir yang telah memegang gelar juara selama 3 tahun berturut-turut dengan kemampuan tempur yang hampir setara peringkat A menjadikannya lawan yang sangat mengerikan. Se-yeon dengan cerdas menyarankan agar mereka memasang taruhan padanya demi memastikan kemenangan. Namun Seonwoo menolak usulan itu dengan menjelaskan bahwa semua orang akan bertaruh pada orang yang sama, sehingga keuntungan yang diperoleh akan sangat kecil. Se-yeon menatapnya dengan ekspresi terkejut. Seonwoo lalu menegaskan bahwa tujuan mereka adalah menghasilkan uang, sehingga mereka justru harus melakukan kebalikan dari pilihan aman. Ia melangkah ke loket taruhan dan meminta untuk memasang taruhan. Dengan sikap percaya diri, ia memerintahkan agar sejumlah besar uang sebesar 530 juta dipertaruhkan pada lawan Yang Hongju. Keputusan itu langsung membuat Se-yeon terpukul oleh rasa kaget dan tidak percaya. Bahkan petugas yang menerima taruhan tersebut sempat membeku karena ngeri dengan nominal dan risiko yang begitu besar. Se-yeon dengan suara gemetar mempertanyakan keseriusannya dan menanyakan siapa sebenarnya lawan yang ia dukung. Dengan keyakinan seperti itu, keterkejutannya semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa Seonwoo bahkan tidak mengetahui nama lawan yang akan ia jadikan taruhan. Tak lama kemudian, petugas melaporkan kepada Haryong bahwa ada seorang tamu yang memasang taruhan sebesar 530 juta pada lawan yang tidak dikenal. Seorang pendatang baru yang baru bertanding untuk pertama kalinya hari itu. Haryong pun bertanya-tanya orang macam apa yang berani melakukan hal tersebut. Petugas menjelaskan bahwa orang itu mengenakan topeng kelinci. Haryong langsung mengingatnya sebagai anggota VIP tersebut. Ia mengamati taruhan itu dengan penuh minat, sambil berkomentar bahwa jumlah tersebut sebenarnya hanyalah uang receh bagi kalangan orang kaya, dan bertanya-tanya apakah orang itu sekadar orang kaya dengan selera buruk. Di tempat lain, Baekgang bangkit dari duduknya dengan ekspresi terkejut ketika rekannya mengumumkan bahwa nama Kim Jin-woo muncul di arena pertarungan dan bahwa ia datang bersama Han Se-yeon. Senyum buas terukir di wajah Baekgang, menandakan kegembiraannya karena akhirnya menemukan target yang selama ini ia cari. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan mobil, bersumpah akan membalas kematian Jang Han malam itu juga. Di dalam ring, sebuah pertandingan berakhir dengan kecepatan yang mencengangkan ketika seorang petarung menghancurkan lawannya tanpa ampun, membuat Se-yeon dan Seonwoo terpaku dalam keterkejutan sementara petarung yang kalah menyerah. Sang pemenang berdiri tegak, mengakhiri pertandingan dengan sikap dingin, seolah menyesal tidak mengakhirinya lebih cepat. Pembawa acara mengumumkan kemenangan tersebut sebagai kemenangan pertama sang petarung, disambut sorak-sorai penonton. Namun teriakan penuh amarah dan hinaan segera menghujani petarung yang kalah karena menyerah dengan tuduhan bahwa ia telah mengatur pertandingan. Seseorang bahkan berteriak penuh kebencian agar ia mati. Se-yeon menyaksikan pemandangan itu dengan rasa ngeri, menyadari betapa brutalnya atmosfer arena rahasia tersebut, tempat yang sama sekali tidak mengenal belas kasihan. Meski begitu, ia juga yakin bahwa para penyelenggara tidak akan membiarkan keadaan berkembang sampai pada pembunuhan di dalam ring. Tak lama kemudian, pertandingan yang paling dinanti diumumkan, yaitu duel antara pendatang baru Liang Liang dan juara bertahan Yang Hongju. Perbedaan jumlah taruhan sangat mencolok, dengan taruhan pada sang juara mencapai 2,8 miliar, sementara pendatang baru mencatat angka mengejutkan sebesar 530 juta. Suara pembawa acara menggema ke seluruh arena saat ia mengulas angka-angka luar biasa tersebut, menyoroti jumlah besar yang dipertaruhkan pada pendatang baru yang nyaris tak dikenal. Kim Seonwoo berdiri dengan senyum percaya diri, menyadari bahwa semua orang memilih jalan aman dengan bertaruh pada sang juara, sementara hanya dirinya yang mengetahui hasil pertandingan sebelumnya. Bisik-bisik ejekan pun terdengar di antara penonton, menyebut orang gila yang mempertaruhkan uang sebanyak itu pada pendatang baru sebagai orang bodoh yang akan kehilangan segalanya. Seonwoo sama sekali tidak peduli dengan ocehan tersebut. Ia justru menghitung dalam pikirannya keuntungan besar yang akan ia peroleh, yang bisa mencapai 6 kali lipat dari modal awal jika semuanya berjalan sesuai rencana.